Amin. Silakan waktu dan tempat Pak Sigar. Ya, baik, saya buka dulu. Saya izin share ya, teman-teman. Oke, kemarin itu kita sudah bicara untuk pengantar ya, untuk pengantar. Nah, karenanya kan ini ada 3 sesi, jadi saya akan coba bagian-bagian ini saya bagi dalam 2 bagian ya, doa-doanya ini ya. Kita mulai dengan tentunya paling awal sekali di dalam doa ini. Nah, kalimatnya dimulai dengan Bapa kami, bahasa Yunaninya Pater Hemon. Nah, ada penggunaan kata kami di sini. Ini jadi poin penting bahwa ini corporate prayer gitu. Ini doa bersama, doa korporat sebetulnya. Istilah korporat sekarang kan di karismatik kuat ya, doa korporat segala macam. Nah, ini sebetulnya juga adalah doa korporat. Kalau bahasa yang lebih lebih umum dipakai doa kolektif begitu. Jadi ini bukan persekutuan individual gitu ya. Dan karenanya digunakannya bukan my father tapi our father, Pater Hemon. Dan ini karenanya selain dia kolektif dan bukan individual, ini harusnya menjadi doa yang diucapkan bersama-sama oleh umat atau gereja gitu ya, oleh umat atau oleh gereja. Jadi kita mengucapkannya, tapi teman-teman jangan sampai salah memahami waktu kita menyampaikannya, mengucapkannya bersama-sama. Ini bukan minggu berapa yang waktu yang lalu kan kita sudah sebutkan ada tiga pendekatan terhadap doa Bapa kami ini ya, 3 bentuk. Jadi dalam 3 itu tidak satu pun yang bicara bahwa ini kayak formula mantra gitu ya, formula mantra. Ini yang saya mau catat baik-baik bahwa di dalam kekristenan itu nggak ada mantra. Pengakuan iman rasuli juga kalau saya keluar, pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nicea Konstantinopel, pengakuan iman GBI itu juga bukan mantra. Dalam agama tetangga kita itu syahadat, maka pengakuan iman rasuli juga adalah syahadat kita bagi kita orang Kristen. Nah, doa Bapa kami juga sebetulnya berupa atau berwujud pengakuan begitu, pengakuan karenanya diucapkan secara kolektif dan jadi doa gereja. Nah, ini poin dasar yang kemarin saya jelaskan bahwa pertama, dia bicara formulasi doa, bisa jadi outline atau sketch doa, tapi juga bisa panduan sosial Kristiani dan juga etika sebetulnya. Ya, panduan etis dalam kehidupan. Jadi ada 3 poin sebetulnya. Pertama sebagai formulasi atau sketch, berikutnya panduan sosial Kristen, tapi juga panduan etis. Karenanya dia tidak boleh dilihat sebagai mantra ya, nggak boleh dilihat sebagai mantra. Nah, tadi saya underline juga pengakuan bersama. Pengakuan itu kan sebetulnya credo, creed ya, atau credo. Kalau credo yang baku itu adalah pengakuan iman rasuli, PIR, yang lebih luas yang diterima oleh jauh lebih banyak gereja itu bukan PIR, karena ortodoks tidak menerima PIR. Yang diterima oleh ortodoks itu pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Biasanya kita di studi teologi menyebutnya PING dan PIR, untuk mudah mengingat. Nah, PING ini diterima baik oleh ortodoks, katolik, protestan. Kalau PIR ini hanya katolik dan protestan, ortodoks tidak. Tapi kalau ortodoks, katolik, dan protestan menerima ini semua. Nah, ini kredo resmi. Sementara ini doa Bapa kami menjadi kredo tidak langsung yang di dalamnya juga ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya konfesi. Pengakuan kan konfesi, ya. Jadi confessing gitu. Jadi waktu kita doa Bapa kami itu Ibu Bapak jangan sampai konsepnya itu kayak memelas gitu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seakan-akan itu memelas. Itu bukan memelas. Tapi itu sebuah pernyataan bahwa Allah akan mencukupkan kita setiap hari yang secukupnya gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak, doa Bapak kami adalah pengakuan bersama, common confession ya, pengakuan bersama. Yang resmi itu tadi dalam segi tata gereja, dalam segi eklesiologi adalah pengakuan iman rasuli dan PING. Tapi kemudian di dalam doa Bapa kami juga ada pengakuan bersama. Nah, kita masuk berikutnya.
Thomas Aquinas menegaskan bahwa kita diciptakan Allah untuk memasuki persahabatan dengan Allah. Karenanya dengan orang-orang lain juga kita bersama-sama bersekutu dalam persahabatan dengan Allah. Jadi dengan kata lain, waktu kita menyebut Bapa kami, dia jadi Bapa bukan hanya untuk saya, bukan hanya jadi Bapa untuk ibu bapak perorangan, tapi jadi Bapa bagi kita semua. Nah, kalau jadi Bapa bagi kita semua, ya berarti dia Bapa kita bersama, kita adalah dalam keluarga ilahi atau dalam persahabatan ilahi dengan Allah gitu. Kita jadi sahabat-sahabat satu dengan yang lain, dan juga Allah jadi sahabat kita. Mengapa? Karena Yesus sendiri di Yohanes 15 ayat 3 sampai 16 menyebut bahwa murid-muridnya adalah sahabat gitu. Kamu bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Gitu. Sahabat mati bagi sahabat-sahabatnya. Dengan kata lain, relasi yang terbangun haruslah keintiman rohani satu dengan yang lain begitu. Karenanya di dalam gereja satu dengan yang lain bersama-sama menjadi sahabat sekaligus bersahabat dengan Allah. Karenanya pembangunan persahabatan dengan Allah harus melibatkan membangun persahabatan dengan sesama. Nah, ini yang sebetulnya jadi menyedihkan di banyak gereja, kalau kita mau jujur ya, di gereja karismatik terutama, di mana orang satu dengan yang lain saking banyaknya bisa nggak kenal gitu, bisa nggak kenal. Kalau bisa nggak kenal hanya karena yang datang 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 orang itu masih oke gitu ya. Tapi kemudian kalau kemudian saya datang ke gereja atau anggota jemaat jadi bagian dari gereja, tapi kemudian jadi asing, tidak diterima, tidak mengalami penerimaan, mengalami justru penolakan atau diasingkan oleh sesamanya, itu berarti ada yang keliru begitu. Nah, karenanya ini harus terjadi nih, pelibatan membangun persahabatan dengan sesama. Inilah tugas gereja. Jadi waktu berkata Bapa kami itu adalah segenap umat, maka segenap umat satu dengan yang lain harus jadi keluarga besar Allah. Dalam beberapa buku teologi bahkan dikatakan jadi keluarga besar Kristus begitu. Nah, di surat-surat Paulus kan Paulus berkata bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah. Tapi kemudian juga dikatakan bahwa Yesus adalah yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kita adalah banyak saudara itu. Dengan kata lain, satu dengan yang lain membangun persahabatan ini. Membangun persahabatan dengan Allah dan juga membangun persahabatan dengan sesama. Menjadi saudara itu sama dengan menjadi sahabat begitu ya. Jadi kita tidak membedakan antara sahabat dengan saudara. Saudara adalah sahabat, sahabat adalah saudara. Kalau dalam konteks kehidupan Indonesia kan banyak orang bilang tetangga bisa lebih dekat daripada saudara begitu ya. Teman bisa lebih dekat daripada saudara. Seharusnya tidak demikian. Ketika bicara Alkitab bicara, Yesus menyebut murid-muridnya sahabat, kemudian Yesus juga menyebut murid-muridnya saudara, di yang sulung. Anak tunggal kemudian jadi anak yang sulung, kita kemudian diadopsi jadi adik-adiknya. Makanya Paulus bilang, dia adalah yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, sahabat itu punya hubungan yang erat satu dengan yang lain, dan dasarnya adalah kasih Kristus itu gitu. Nah, ini jadi prinsip. Itu sebabnya doa Bapa kami maknanya adalah itu. Jangan sampai kita berdoa Bapa kami yang di surga, tapi kiri kanan kita biarkan asing, nggak kenal, kita jaga jarak, kita jaga nggak mau berhubungan sama sekali hanya karena berbagai bias ekonomi, bias sosial, bias gender, bias ras gitu ya. Dia nggak satu suku sama saya. Nah, itu bukan gereja sebetulnya gitu. Atau kemudian yang dibangun adalah demi bisnis. Temen gua di sini, bos gua di sini, udah gua ke gereja itu aja dan seterusnya. Itu bukan sahabat, karena yang terbangun adalah hubungan bisnis demi keuntungan materialistik begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Itu nggak menjadikan kita jadinya sah menyebut Bapa sebagai Bapa kita gitu. Nah, berikutnya, Bapa kami merupakan kasus genitif. Ya, hemon ini genitif. Nah, walaupun bentuknya genitif, misalnya genitif itu ownership. Misalnya mobil saya, walaupun juga tidak harus selalu begitu. Mobil saya itu kan berarti mobil milik saya. Gereja kami, gereja milik kami gitu ya. Tapi genitif itu tidak harus selalu bentuknya posesoris, ownership. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, waktu kita bilang Bapa kami, our Father, our itu kan bentuk genitif, seperti hemon bentuk genitif. Nah, kalau diperpanjang, apakah our Father itu berarti Father that belongs to us, atau Father that we own?
Gitu ya, Bapa kami apakah berarti Bapa yang menjadi milik kami, Bapa milik kami? Tidak berarti demikian. Ini persoalan yang harus kita camkan baik-baik waktu kita menyebut Bapa kami, dia tidak berarti Bapa milik kami. Sehingga kita kemudian bebas gitu ya, sesuka hati kita, klaim sana, klaim sini, dan seterusnya. Nah, itu yang keliru. Nah, kemudian, kalau gitu seperti apa? Kalau dia bukan bentuk posesoris, ya ini saya jelaskan sedikit bentuk genitifnya ada banyak nih. Saya nggak perlu jelaskan terlalu detail, tapi biasanya kalau dalam studi linguistik, bahasa gitu ya Yunani, genitif itu ada banyak. Posesoris itu ownership. Original itu asal mula. Partitivus itu sebagian dari kesatuan, seperti siapa dari kita dan seterusnya. Loci itu tempat, temporis itu waktu, objektivus itu objek suatu tindakan, subjektivus sumber atau subjek sebuah tindakan, dan ada banyak lagi yang lain. Setidaknya dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin, genetivus itu bisa 16 makna. Sehingga waktu dikatakan Pater Hemon, our father, dia tidak berarti Bapa milik kami. Ya, karenanya Bapa kami itu tidak berarti Bapa milik kami. Ya, ini salah, ini ditolak. Karena bukan kita yang memiliki Bapa, melainkan Bapa yang memiliki kita. Jadi waktu kita berkata Bapa kami, bukan Bapa milik kita, kita yang punya gitu ya, tapi Bapa yang memiliki kami sebetulnya. Itu konsepnya. Nah, kalau kayak gitu berarti apa? Kami ini atau kita, our itu jadi objek gitu. Kita objeknya. Jadi waktu dikatakan our father, maka bukan father that we own gitu ya, tetapi bahwa kita adalah objeknya, yaitu Bapa yang memiliki kita. Ini yang mesti kita camkan nih. Kita harus camkan. Keselamatan itu sebetulnya berarti merendahkan diri di hadapan Allah. Dan perendahan diri di hadapan Allah sampai pada titik apa? Memahami bukan kita yang memiliki Bapa, tapi Bapa yang memiliki kita. Dia yang punya hak atas kita. Bukan sebaliknya kita yang punya hak atas dia gitu. Jadi klaim-klaim ini itu keliru sebetulnya. Karena yang punya siapa kalau kita klaim? Saya klaim ini milik saya, kan berarti saya yang punya. Padahal tidak. Yang memiliki itu siapa? Bapa. Pemiliknya siapa? Bapa. Ini yang mesti kita camkan betul-betul. Dan ini sebetulnya apa? Sukacita. Siapa yang tidak bersukacita mengetahui bahwa dia dimiliki Bapa? Kalau sampai kita tidak bersukacita dimiliki Bapa, ya ada yang salah. Pemahaman spiritual kita, pemahaman rohani kita masih tidak tepat begitu ya. Masih tidak tepat. Yang memiliki kita berarti adalah Bapa, dan ini sukacita. Ibu Bapak, kalau orang penggila mobil ya, penggila mobil, itu mobil dibersihin, dicuci pagi-pagi sebelum kerja. Nanti pulang kerja dilihat kotor, dia cuci lagi. Nanti kalau kecipratan, maaf kata, pup burung dari atas, dia entar semprotin, dia bersihinnya mengkilap. Entar dia beliin lagi mengkilap mobil untuk bikin shining atau glowing itu mobil. Lebih daripada dia beliin glowing buat istrinya, misalnya gitu. Karena dia cinta banget sama mobilnya. Dibikinlah kinclong sedemikian rupa. Itu kan mobil dimiliki oleh penggila mobil gitu kan. Nah, ini analogi yang menarik sebetulnya. Kalau Bapa memiliki kita, apakah dia biarkan kita? Apakah kita akan dibiarkan telantar? Kan justru tidak gitu. Kan justru tidak. Nah, ini justru poin penting dari konsep ini. Jadi dengan kata lain, gagasannya Bapa yang memiliki kita harus kita camkan tiap saat kita berdoa, mengucapkan doa Bapa kami, ataupun mengucapkan Bapa kami yang di surga, dan doa-doa yang lain. Nah, karenanya kita menyebut Allah sebagai Bapa kita. Kenapa? Nah, ini Bapa yang terkasih. Sebagai Bapa, dia sumber segala kehidupan. Kan dia pencipta kita. Kita diciptakan olehnya. Jadi dia jadi sumber segala kehidupan. Nah, sekali lagi persoalan kebanyakan kita adalah kita menganggap kita cakap, kita kuat, kita sanggup, kita kaya. Dengan kekayaan kita bisa berbuat berbagai macam hal. Dengan kenalan kita, koneksi jejaring kita bisa melakukan berbagai macam hal. Kalau udah butuh, oh gue punya jaksa nih di sini, oh gue punya tentara di sini, oh gue punya polisi di sini, oh gue punya ordal di sini. Nah, kemudian kita mengandalkan itu semua. Kita lupa sebetulnya ada satu yang sebetulnya justru sangat bisa diandalkan, yaitu Allah sumber segala kehidupan. Nah, ini harus kita mulai mengandalkan. Pak, kayaknya aneh deh. Masa kalau saya ada proyek saya andalkan Tuhan? Enggak dong Pak, supaya proyek saya menang, saya cari orang-orang dong yang bisa bantu. Kalau perlu suap sana suap sini. Nah, itu contohnya.
Padahal tidak, seharusnya kita mengandalkan Dia gitu. Nah, saya ingin selalu mendorong pengusaha-pengusaha dimanapun saya khotbah, mulai belajar andalkan Tuhan untuk menangkan tender. Mulai, walaupun kayaknya hampir mustahil, tapi justru Allah adalah Allah yang mahir mengerjakan hal-hal yang mustahil. Ini yang harus dicamkan sebetulnya, begitu ya. Kalau kita menang tender hanya karena ada ordal, karena kita suap segala macam, terus kita kesaksian di gereja, wah itu mempermalukan Tuhan kesaksian yang seperti itu. Kita saksi nih, oh ibu bapak yang terkasih, saya baru menang tender segini, dapat berapa miliar, keuntungan sekian miliar. Terus di surga Tuhan bilang apa? Ah, lu nggak ngandelin gua, lu ngandelin ordal, lu suap, lu ngapa nyaksikan begitu, lu bikin malu gua. Tuhan bisa bilang begitu. Itu kalau Tuhannya orang gelodok gitu ya. Itu kalau Tuhannya orang gelodok. Ah, lu ngapain ngomong gitu? Kira-kira gitu ya kalau Tuhannya orang gelodok gitu ya. Ngaco lo, bukan gue yang bikin lo begitu, kok lo ngaku-ngaku gue yang bikin. Nah, kira-kira gitu. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini harus murah kita andalkan, apalagi di negeri yang seperti ini. Allah justru adalah Allah yang sangat mahir mengerjakan hal-hal yang mustahil. Saya nggak bisa melupakan bagaimana apa yang terjadi dengan anak perempuan saya. Ibu bapak sebagian besar kalau tidak semua tahu kan. Anak saya hampir mati, dokter-dokter di Jerman sudah menyerah semua, sudah disiapkan kubur, tinggal tunggu matinya kapan. Tapi kemudian Allah yang mahir mengerjakan hal yang mustahil, Dia kerjakan kemustahilan itu. Ketika anak saya pulang dari Munich balik ke Göttingen, semua bilang, oh kami pikir anak Anda sudah mati. Terus bahkan ada yang ateis berkata, wunderschön, wunderbar, ajaib, luar biasa, ini mukjizat, dan seterusnya. Nah karenanya justru bergantunglah sepenuhnya pada Allah yang mahir mengerjakan hal-hal yang mustahil, karena Dia sumber segala kehidupan. Nah ketika kita ngalaminya, kesaksian kita baru mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau kita masih ngandalin orang dalam, kekuatan, segala macam, jangan bersaksi itu karya Tuhan, tidak. Malah jangan-jangan itu justru karya iblis begitu. Karena iblis ngomong apa sama Tuhan waktu dalam pencobaan? Sembahlah aku, maka segala kerajaan dunia dengan isinya, dengan segala kemewahannya, aku berikan kepadamu, ya kan? Tidak berarti bahwa berkat berlimpah, ekonomi segala macam selalu berkat Tuhan, belum tentu. Cara mendapatkannya yang menentukannya. Bagaimana kita mendapatkannya? Itu yang menentukan apakah itu berkat Tuhan atau tidak. Jadi jangan ukur materinya. Bagaimana mendapatkannya? Prosesnya seperti apa? Dipimpin Tuhan atau bukan? Gitu. Nah, ini prinsip yang harus kita pegang nih. Segala sesuatu berasal dari Dia, diciptakan oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia segala kemuliaan. Ibu bapak, saya challenge ibu bapak, mari libatkan Tuhan, percaya sama Tuhan, dan biar ini dibuktikan dalam kehidupan. Tapi bukan berarti langsung jadi berkat berlimpah ruah, tidak. Sangat mungkin malah Tuhan izinkan susah loh. Sangat mungkin Tuhan izinkan susah di sini. Supaya apa? Supaya kita tahu dan betul-betul sadar semuanya berasal dari Dia. Semuanya oleh Dia dan untuk Dia, bukan kita. Sekali lagi, bukan kita. It's not about me, it's not about me, it's not about me. It's all about Him, it's all about Him, it's all about Him. Persoalannya adalah seringkali nih, ego kita di kepala, kita berpikir center of the universe. I am the center of the universe. Kita adalah pusat alam semesta. Kita pengen semua ke arah kita gitu. Itu sebetulnya kita sudah sadar tidak sadar menjadikan diri kita Tuhan. Ketika semua kita paksa berpusat pada kita kan berarti jadi dari Dia, untuk Dia, bagi Dia, kan jadi dari saya, oleh saya, untuk saya, kan jadinya gitu. Berarti kan kita menjadikan diri kita Tuhan. Nah itu bahaya, itu bahaya. Allah adalah Allah yang cemburu. Maksudnya tidak boleh ada Allah lain selain Dia. Jangan jadikan diri kita Allah bagi diri kita, apalagi bagi orang lain. Gitu ya. Nah karenanya ini mari saya menantang secara rohani ibu bapak sekalian. Mulai dari sekarang belajar andalkan Dia. Mengapa? Karena segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Dahsyat loh Allah yang kita punya. Dahsyat betul-betul. Tapi sekarang bukan berarti jadi serba berlimpah material. Sangat mungkin diizinkan Tuhan susah loh. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya rutin khotbah di sebuah perusahaan tanker. Tahun lalu, waktu kita pemilu 14 Februari, sekaligus Valentine Day tahun lalu. Tanggal 15 Februari, tankernya yang besar sekali,
di Laut Aru. Ombak hanya 5 meter, 6 meter menerpa tanker itu. Tapi dalam hitungan cuma berapa belas menit, itu yang jumlah terpaannya itu sampai 5.000, 6.000 kali. Jadi rupanya walaupun 5 meter tingginya, tapi kalau sampai ribuan kali dan dengan waktu yang sangat cepat, itu tanker lama-lama begini. Terus kepala kapal, kapten kapalnya kirimkan video dan ditunjukkan ke saya video itu. Bagaimana kapal itu, tanker itu pelan-pelan begini. Hanya dengan ombak 5 meter, tapi karena ribuan kali menghantam, lama-lama tenggelam begini. Dan tenggelam sampai Laut Aru itu rupanya dalam sekali. Katanya bisa 1.000-2.000 meter. Bahkan titik terdalamnya bisa tembus 3.000 meter di bawah permukaan laut. Jadi kapalnya nggak bisa di-recover, diangkat. Kalau masih 300-200 masih bisa diangkat. Kalau ribuan nggak ada alat yang sanggup mengangkat itu. Nah, Ibu Bapak bayangkan, dia cerita. Tapi ketika dia mengalami itu dan disaksikan kepada saya setelah saya khotbah, saya berkata, luar biasa Pak, yang Tuhan izinkan terjadi ketika Bapak mengandalkan Tuhan. Justru hal seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tahu yang dapat kita andalkan hanya Tuhan. Bayangkan itu kerugiannya bukan miliaran, bukan puluhan, bisa ratusan miliar. Karena kan ada barang yang dibawa, belum kapalnya lagi gitu. Bayangkan yang terjadi gitu. Tapi luar biasa, sampai sekarang cinta Tuhan beliau luar biasa kuat gitu. Itu tadi yang saya katakan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan lihat kekuatan, kekuasaan, kemahakuasaan Tuhan. Tapi bukan berarti jadi serba berlimpah secara material. Karena bisa saja Tuhan justru izinkan masalah terjadi. Supaya apa? Supaya kita sadar, kita bukan siapa-siapa, Dia yang luar biasa. Nah itu. Nah karenanya, ini juga jadi poin bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta termasuk kita, tujuannya itu bukan kita, tujuannya Dia. Gitu. Sekali lagi, it's not about us, it's not about me, it's all about Him. Ini yang harus kita tanamkan. Tapi memang susah loh Pak, Ibu Bapak sekalian. Secara manusiawi, ya, kita yang telah jatuh dalam dosa, egoisme psikologis kita itu akan selalu ingin kita yang dihormati, kita yang disegani, kita yang diberikan pujian, dimuliakan, dan seterusnya. Misalnya contohnya nih, sederhananya begini. Kita akan lebih mudah terima pujian daripada kritik, ya kan? Kita akan lebih mudah menerima pujian daripada menerima kritik, ya kan? Sebaliknya, kita lebih mudah memberi kritik daripada memberi pujian. Betul kan? Betul sekali. Tapi kalau kita sudah mulai berani mudah menerima kritik dan berani memberi pujian, ini berarti kita sudah sehat rohani. Sehat rohani itu indikatornya apa? Sehat rohani itu indikatornya berani menerima kritik, berani memberi pujian yang tulus. Kalau tidak sehat secara rohani, indikatornya maunya terima pujian, tidak mau terima kritik, tapi memberinya bukan memberi pujian, melainkan memberi kritik. Itu indikatornya. Nah, kalau kita mau sehat, maka kita harus belajar menerima kritik, tapi juga belajar memberi pujian. Begitu ya. Itu baru cocok menyebut Allah sebagai Bapa dan kita anak-anaknya. Kenapa? Satu chemistry-nya. Kalau kita nyebut Allah sebagai Bapa kita anak-anaknya, anak dan Bapa kayak saya sama Theodor. Kan chemistry-nya saya sama anak saya sama, karakteristik segala macam, tabiat, kebiasaan, kultur sama. Maka kalau kita mau menyebut Allah Bapa kita, chemistry Bapa harus ada dalam diri kita. Chemistry kita harus sama dengan chemistry Bapa kita. Chemistry yang mana yang tadi saya jelaskan. Di situ poin penting waktu kita bilang Bapa kami. Panjang ya penjelasannya ya. Panjang banget memang. Ketika kita menyebut Allah Bapa kita, bukan karena kita yang datang lebih dahulu kepada Dia, tapi karena Dia yang berinisiatif mendatangi kita. Ingat tidak bagaimana pertama kali Tuhan jamah Ibu Bapak sekalian? Sampai sekarang saya tidak pernah bisa lupa. Saya tidak mengalami hal yang luar biasa dahsyat, tidak, kecil saja. Cuma waktu SMP berpikir kok hidup saya begini ya. Terus waktu SMA berpikir lagi kok hidup saya begini saja ya. Dan kemudian saya ikut si rohani Protestan. Di situ saya menerima Tuhan. Nggak ada hal yang bombastik luar biasa gitu, nggak ada. Terangkat ke surga.
Kemudian lihat langit tingkat ketujuh, nggak ada tuh, saya nggak ngalami yang gitu-gituan. Kenapa? Bagi saya kalau dari hal yang kecil saja Tuhan bisa menyentuh saya, buat saya itu lebih indah daripada saya harus mengalami hal yang luar biasa dahsyat dulu baru bertobat gitu. Karena berarti saya keras kan sebetulnya kan gitu. Nah, ibu bapak yang terkasih, coba ingat kembali cinta mula-mula, bagaimana Tuhan menyentuh ibu bapak sekalian yang dulunya nakal, bandel, egois, besar kepala, sombong, arogan, angkuh. Yang lebih repot lagi nih, udah miskin, jelek, bodoh, sombong pula. Wah, itu kacaunya luar biasa itu. Begitu bertobat, itu bisa Tuhan ubahkan. Dari jelek jadi ganteng, cakep. Dari bodoh jadi pintar, cerdas. Dari miskin jadi diberkati berlimpah. Tapi kita tidak ngejar tiga ini. Yang kita ngejar adalah menjadi anak-anaknya. Tapi coba ingat lagi bagaimana dia menjamah kita. Inisiatif apa yang dia kerjakan. Dan perhatikan, kita akan bisa afirmasi, betul. Bukan saya yang datang kepada Tuhan, Tuhan yang datangi saya. Nah, pengakuan ini juga bagian dari kerendahan hati. Bahwa bukan saya yang hebat, Tuhanku yang hebat. Dia yang datang berinisiatif mendatangi kita. Nah, ini persoalan sebetulnya agak susah karena ini bicara psikologis jiwa, keangkuhan. Ketika kita bersaksi, kita harus hati-hati. Jangan sampai yang kita saksikan justru pride kita atas apa yang kita miliki. Begitu ya. Karenanya sebetulnya di gereja ruang kesaksian tetap boleh diberikan, tapi harus selektif betul-betul. Jangan sembarangan bersaksi yang tujuannya kemudian hanya ingin meninggikan diri. Bahaya itu. Ya, orang yang dijamah Tuhan indikatornya satu, chemistry dengan Tuhan. Chemistry Tuhan salah satu yang utama adalah rendah hati. Kenapa saya katakan chemistry yang utama? Dia Allah loh. Jadi manusia. Lahirnya pun bukan di Roma, bukan Yerusalem. Lahirnya di kota yang kecil sekali, Bethlehem. Dia klaim dia anak raja keturunan Daud. Tapi perhatikan, itu kalau dalam budaya Tionghoa itu bukan cucu dalam, itu cucu luar. Tuhan itu kalau dalam budaya Tionghoa itu bukan cucu dalam, cucu luar. Luar banget lagi gitu. Yesus itu bukan cucu dalam dari keturunan Daud, cucu luar. Luarnya luar banget lagi sampai ke emperan. Karenanya lahirnya di mana? Bethlehem, jauh banget gitu. Kalau raja kan ya Yerusalem kan, Daud kan di Yerusalem, Raja Daud. Tapi kan turun temurun kalau kita lihat itu garisnya makin keluar gitu. Nah, dia yang adalah Allah jadi manusia. Manusianya pun sederhana, kata Filipi 2 ayat 6, yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang perlu dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu rendah hati, itu karakter, salah satu karakter utama, main karakter dari Allah, rendah hati. Makanya chemistry-nya harus sama, anak-anak Allah harus sama dengan Bapa, yaitu rendah hati. Maka ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa kita, ya lagi, bukan karena pencapaian kita atau siapa kita, bukan. Gua anak gembala besar, gereja bapak gua 10.000, nih gua anaknya. Terus ketika kumpul, saya pernah loh dapat cerita, kalau anak-anak yang hebat-hebat itu kalau kumpul yang ditanya apa? Mobilmu apa? Masa itu? Mobilmu apa? Masa begitu yang dipercakapkan oleh anak-anak hamba-hamba Tuhan? Ini, ibu bapak, jangankan anak hamba Tuhan, anak konglomerat aja yang sebetulnya nggak boleh ngomongin ini. Nggak boleh. Lo apa? Lo gimana? Lo udah habis dari mana? Oh, gue dari New York, gue dari ini. Anak-anak konglomerat pun kalau konglomerat Kristen nggak boleh begitu. Apalagi anak hamba Tuhan kan. Anak-anak hamba Tuhan justru harus meneladani bapaknya, ibunya sebagai gembala-gembala yang sederhana. Anak-anak hamba Tuhan juga harus meneladani itu. Mengapa? Karena itu bukan pencapaian kita. Bukan pencapaian kita. Saya jadi dosen, saya bergelar S3, saya mimpin satu STT yang lain. Itu bukan pencapaian saya, bukan pencapaian pribadi saya. Tapi karena apa? Itulah yang Allah lakukan di dalam Kristus bagi saya. Dan juga yang dilakukan di dalam saya. Jadi kalau saya bisa begini, saya bisa begitu, ibu bapak bisa begini, bisa begitu, dapat ini, dapat itu, melakukan ini, melakukan itu, dalam posisi ini, posisi itu, dan seterusnya. Ingat sekali lagi, bukan pencapaian kita, bukan siapa kita, tapi karena apa yang Allah lakukan di dalam Kristus bagi kita.
Semuanya karena Allah adalah Bapa kita, dan karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita adalah anak-anaknya. Dan kalau kita memahami ini, maka kita kebalikannya begitu. Kebalikannya kita akan bekerja habis-habisan buat Allah kita, buat Bapa kita. Begitu. Misalnya Bapak ini punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Sebagai anak yang berbakti pasti kan akan bekerja, akan giat bagi orang tua kan. Kan gitu ya. Misalnya dulu saya ingat sekali. Saya kecil itu mama saya punya toko, 6 kios gabung jadi satu di Pasar Impres dekat rumah. Itu kami pagi-pagi sudah jam 6 ke pasar. Pulang itu jam 2, jam 3 tutup toko gitu. Kemudian masih nimbang gula itu, gula 1/4, setengah, sekilo, 2 kilo. Dari satu karung 50 kilogram itu bisa 2 karung sekaligus langsung dituangin. Bayangkan berapa jam nuangin ke dalam, ditimbang 1/4, setengah, sekilo, 2 kilo, masukin plastik gitu. Tapi kenapa kita lakukan? Kita lakukan karena kita mengabdi pada orang tua kita kan begitu. Itu anak yang benar ya. Kalau yang nggak benar tuh lain soal, tapi itu anak yang benar. Nah kalau sama bapak ibu jasmani kita aja begitu, apalagi sama Allah kita. Nah kalau kita memahami Allah itu adalah Bapa kita nggak neko-neko, kita nggak cari perkara yang aneh-aneh. Yang kita kerjakan bagaimana kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Seperti tadi saya katakan, saya sebagai anak, saya kerja buat orang tua saya, buat ibu saya yang punya toko. Ketika udah lebih besar, ngangkut beras, itu bisa sekali belanja 30 karung, 20 karung. Saya ngangkut, saya panggul, saya masih SMP, udah mikul beras berpuluh-puluh karung. Beli terigu juga saya mikul. Dulu beli minyak goreng 25 kilo pakai black yang dari kaleng gitu. Satu black tuh 25 kilo itu ngangkat, bisa beli 20, jejerin begitu. Itu buat orang tua jasmani kita loh. Lah bagaimana dengan orang tua, dengan Bapa rohani kita, Allah kita? Harus lebih dari itu. Karena sebaliknya, di balik itu berarti apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Yesus bilang apa? Aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, bukan pekerjaan-pekerjaanku sendiri. Itu contoh yang luar biasa yang Yesus tunjukkan. Yesus mengerjakan bukan pekerjaannya sendiri, pekerjaan Bapa. Lah kalau anak Allah, pribadi kedua saja, tidak mengerjakan pekerjaan dari dirinya sendiri, apalagi kita. Maka kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dari Allah. Nah, saya biasanya suka mengajak nih, ayo coba kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang sekarang nih. Termasuk jadi ayah, jadi ibu, jadi orang tua, jadi karyawan, pemilik perusahaan, pelayan di gereja, segala macam. Saya mau tanya, pekerjaan itu sudah pekerjaan Bapak atau masih pekerjaan saya? Itu yang harus jadi pertanyaan kita. Dan sebetulnya harus reflektif kita tanyakan terus kepada diri kita supaya kita sehat rohani. Jadi sehat rohani itu bukan dengan bahasa roh yang macam-macam gitu ya. Dari Kirara Baso itu zaman tahun 94 itu ada TV Sony, merek Sony, mereknya Kirara Baso. Saya dengar lah ada orang bahasa roh Kirara Baso. Oh kayaknya pengen TV itu gitu yang gede gitu. Sekarang bahasa rohnya lain lagi. Kurabaraba, saku kurata karena tanggal tua, persis nih tanggal 27 tanggal tua. Terus ada lagi bahasa roh yang lain lagi, sandal lama. Kok sandalnya lama terus, kapan sandal baru gitu. Jadi spiritualitas kita seringkali jadi agak aneh gitu ya. Karena apa? Karena kita memberi added value bahwa yang rohani itu yang begini. Bahasa roh yang seperti itu tadi misalnya. Dan kadang-kadang sampai bergetar gitu. Harus bergetar gitu. Terus kemudian kalau altar calling harus rebah-rebah, jeblak gitu. Kalau rebah berarti rohani. Di Amerika saya pernah baca satu tulisan. Karena saya suka aktif gitu ya. Nguplek internet gitu. Ada satu artikel yang bertanya begini. Hal paling aneh apa yang pernah Anda alami di gereja Anda? Jawabannya macam-macam loh. Salah satunya ada yang bilang begini, ada seorang didoakan oleh gembala, terus jatuh, kepalanya nimpa bagian apa di lantai, pecah di sini. Mati di tempat. Bayangkan. Itu terjadi, saya baca di sini bilang gila juga ya. Nggak cuma di Indonesia yang aneh-aneh, ternyata Amerika Serikat negara maju, ada juga yang konyol-konyol begitu gitu. Nah, Ibu Bapak, saya sejak lama kalau diminta altar calling, retret itu, saya nggak minta berdiri, berlutut. Orang yang datang berdiri itu biasanya ada harapan. Orang yang datang altar calling berdiri, dia punya harapan. Harapan apa? Di zaman Tuhan. Tapi zaman Tuhannya apa? Rebah gitu. Kan itu konyol. Padahal di Alkitab PB nggak ada loh orang dipenuhi Roh Kudus jadi rebah. Nggak ada. Kisah 4, kisah 8, orang dipenuhi roh jadi apa? Berani memberitakan Injil. Itu.
Ketika mereka ketakutan, mereka berdoa. Dan ketika mereka dalam ketakutan berdoa, Roh Kudus turun lagi seperti Kisah Rasul pasal 2. Dan mereka jadi berani memberitakan Injil. Itu seharusnya gitu. Bukan kemudian jadi kirara baso, sandalama, jadi bukan itu. Itu bukan berarti saya larang ya. Enggak, silakan. Tapi bukan itu poinnya gitu. Nah, poin penting yang saya mau underline adalah semua adalah karena Allah yang kerjakan di dalam kita melalui Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah? Atau masih adakah pekerjaan yang kita lakukan sebetulnya pekerjaan kita sendiri, agenda kita, kepentingan kita, interestnya kita? Nah, berikutnya, Bapa kami yang di surga, ho entois uranois bahasa Yunaninya, ya. Yang di dalam surga. Kira-kira begitu ya. Jadi ini N ini di dalam. Ya, in kalau Inggrisnya. In itu dari Yunani N. Nah, kemudian kata yang di surga tidak serta-merta berarti bahwa Allah ada di surga sehingga ia tidak ada di bumi. Nah, Ibu Bapak, ini sebetulnya pemahaman tentang Allah yang tepat gitu ya. Ada yang bertanya kepada saya gini, ini dulu mahasiswa S2 saya, bertanya waktu dia masih mahasiswa S2 saya di STT Battle. Dia bertanya begini, Pak Sigor, kalau Allah jadi manusia, waktu Allah jadi manusia, surga kosong dong. Wah, waktu ditanya begitu saya ketawa ngakak. Kenapa saya ketawa ngakak? Karena pada satu sisi memang itu logis, tapi di sisi yang lain konyol. Logisnya karena pemahamannya Allah kan esa, satu. Jadi kalau satu di surga, terus turun ke bumi, kan gak ada lagi dong di surga. Kan gitu. Tapi di sisi yang lain jadi konyol. Kenapa? Karena Allah yang model gitu Allah terbatas. Allah yang terbatas. Kenapa? Terlepas dari kita bicara tentang Allah yang monoteistik atau trinitarianistik itu, Allah itu omnipoten. Ya, omnipoten. Kemudian omniscient, omnipresent. Gitu. Nah, Ibu Bapak, ketika dikatakan dia omnipoten, maha kuasa, omniscient, maha tahu, omnipresent, maha hadir, maka dia ada di surga, tapi juga dia ada di bumi dan ada di mana-mana. Ini prinsip yang penting sekali yang harus kita camkan. Ya, ini prinsip penting sekali. Nah, karenanya waktu dia omnipresent, Ibu Bapak, kita ibadah nih, kita ibadah nyembah Tuhan, gitu ya. Jangan sampai tertipu dengan aspek psikologis emosional. Kok saya nggak ngerasa Tuhan hadir ya? Wah, itu sebetulnya pengaruh mistik loh sebetulnya. Itu pengaruh mistik. Kehadiran Tuhan itu jauh melampaui segala perasaan kita. Dengan pemahaman omnipresentnya dia tidak ada ruang yang tidak dia berada. Itu Bapak, ini catat ya sekali lagi, dengan kemahahadiran dia, maka tidak ada tempat di mana dia tidak berada, kecuali satu. Di mana dia tidak berada, Ibu Bapak yang terkasih? Ada yang tahu Ibu Bapak? Boleh saya berinteraksi, taruh di kolom chat. Boleh, ini ada sekitar 15 di luar saya. Selain Pak Manu tentunya ya. Pak Manu janganlah. Selain Pak Manu, tolong jawab di mana tempat di mana Tuhan tidak berada. Ini yang jawab baru satu nih, Pak Rohmat. Nama Bapak luar biasa ya, Rohmat Hidayatullah. Selain Pak Rohmat, ada yang mau menjawab di mana Allah tidak berada? Nih saya tunjukin ayatnya deh, kalau ada yang ini malu-malu nih menjawab saya nih. Ini ayatnya Ibu Bapak, 7 dan 8. 2 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8.
Ya, untuk memberikan bla 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 dalam kuasanya dalam api yang bernyala-nyala, mengadakan pembalasan kepada mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menjalani kebinasan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Di mana tidak ada hadirat Tuhan? Ini yang tadi, api menyala-nyala ini. Jadi benar sekali Pak Rohmat, tempat di mana Tuhan tidak berada, memilih tidak berada adalah neraka. Mengapa? Karena itulah hukuman yang terberat sebetulnya. Gini, Ibu Bapak, konsep kita tentang neraka, ya, saya kemarin diminta oleh GKI loh, bukan GBI, GKI bicara tentang neraka di GKI TV dalam sesinya mereka. Itu sinode yang punya, bukan gereja lokal. Terus saya diminta bicara tentang neraka, dan saya katakan sebetulnya penutupnya, sebetulnya yang paling mengerikan dari neraka bukan api. Karena api itu cuma metafora sebetulnya. Kenapa? Karena paling tidak di Alkitab itu ada gambaran setidaknya 3 tentang neraka. Pertama api, kemudian ulat belatung. Ya kan? Nah Bapak, api dengan ulat belatung itu nggak mungkin bersamaan. Kenapa? Karena ulat belatung pasti habis dimakan api. Tapi di Alkitab, di Markus misalnya dikatakan di situ ada api yang menyala, tapi ada juga ulat belatung. Ini kan Gehenna. Gehenna itu dari Gehinom, lembah Hinom di luar Yerusalem yang jadi tempat pembuangan sampah di mana sampah dibakar. Nah, sampah yang dibakar, sampah yang terbakar, flammable. Lalu sampah makanan, sampah biologis gimana? Ya ulat-ulat itu. Tuhan ngambil gambaran dari situ. Nah, ada berikutnya Tartaros dalam bahasa Yunaninya. Itu apa? Itu bukan api. Itu palung yang dalam sekali. Di dasar laut ada palung lagi. Dan palung terdalam itu Mariana, itu sekitar sampai 3000 km itu ya, gila banget, dalam banget gitu. Nah, kemudian ya betul Pak Theo, neraka digunakan juga dalam definisi itu Tartaro tadi, palung laut, jadi air yang dalam sekali gitu. Nah, kalau palung yang dalam itu gelap, tekanan airnya kencang sekali, itu mengerikan. Jadi dengan kata lain sebetulnya neraka itu yang paling penting bukan apinya, kengeriannya. Dan kemudian 2 Tesalonika 1 ayat 8-9 tadi menunjukkan kengerian utamanya apa? Bukan apinya. Terpisah dari hadirat Allah. Itu yang paling mengerikan. Itu yang paling mengerikan. Makanya dulu saya nggak tahu Pak Manu sempat kenal atau nggak, salah satu dosen tua di STT Battle, udah lama meninggal. Itu generasi kedua lah setelah Om Ho. Dia bilang begini, neraka kalau ada Tuhan Yesus di situ, jadi surga. Awalnya saya kaget nih, ekstrim banget nih. Tapi ketika saya mendalami Biblika, makin lama makin benar gitu. Mengapa? Di mana Tuhan ada di situ jadi surga. Di mana Tuhan tidak ada, di situ neraka. Dan itulah hukuman yang paling mengerikan gitu. Nah ini catatan yang mesti kita camkan betul-betul bagi kita sekalian ya. Jadi konsep surganya jangan sampai kita keliru begitu. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami nanti, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya bumi ini kita harus jadikan surga. Kita harus bawa surga ke bumi ini. Sementara kita masih hidup, kita harus jadi agen-agen surga. Jangan sampai sementara kita hidup, kita jadi agen-agen neraka. Amin ya Bapak ya. Jadi misalnya saya dengan istri saya harus bisa jadikan hidup saya surga buat istri saya. Amin. Tuh amin, istri saya teriak amin. Tuh amin kata istri saya di sebelah. Dia nggak deket seperti Pak Manu dan Ibu Wika. Dia ada 3 meter dari saya jaraknya, 2-3 meter. Tapi dia bilang amin katanya. Pak Manu juga gitu, harus jadi surga bagi Ibu Wika. Ibu Wika juga harus jadi surga bagi Pak Manu. Dan seterusnya. Karena itu justru tugas panggilan kita. Dan gereja kita juga harus jadi surga bagi orang-orang yang datang. Jangan gereja malah jadi neraka bagi orang-orang yang datang. Nah, itu berbasis pada konsep tentang Allah yang maha hadir tadi, gitu ya. Maka waktu kita beribadah, oh hadirat Tuhan nyata. Ya, itu kalau bicara Tuhan sedang menjamah, ya. Tapi kalau hadirat Tuhan nyata, nggak nyata, memangnya Tuhan itu kayak balon ya. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang gede, gitu, dipompa jadi gede. Enggak, hadirat Tuhan tidak mengalami fluktuasi itu. Jamahannya mungkin sedang bekerja, itu yang kita doakan. Bukan bahwa hadiratnya kadang-kadang full, kadang-kadang enggak. Itu aneh gitu. Itu konsep tentang kemahadiran Tuhannya keliru sama sekali.
Yang dimaksud itu sebetulnya adalah jamahan Tuhan. Sudah, Tuhan sedang menjamah begitu. Tapi bukan berarti bahwa hadiratnya bisa kuat, bisa lemah, bisa ini. Nah, biasanya teman-teman yang menyukai model-model gitu kan menyanggah saya, tapi enggak Pak. Itu ada keadaan tetap di mana Tuhan bisa beda berkarya. Kehadirannya bisa lebih kuat. Saya katakan tidak bisa seperti itu. Allah bukan begitu. Dia maha hadir. Orang kata Daud dikatakan, kok kemana aku pergi di situ engkau ada, ke gunung aku pergi engkau ada, ke dasar laut aku pergi engkau ada, kemanapun aku pergi engkau ada. Di mana-mana dia ada. Jadi kita harus hati-hati dengan mengatakan, oh hadirat Tuhan sedang kuat, dia turun dengan itu konyol yang seperti itu, tidak alkitabiah. Tapi kalau sedang berkata bahwa Tuhan menjamah kita, it's okay, no problem. Begitu ya. Kalau sedang menjamah kita, mengubahkan hati kita dari keras jadi lembut, itu bicara karyanya, bukan presensinya sebetulnya. Ya, it talks about his work, not his presence gitu. Ya. Karena itu dua hal yang berbeda. Dia bisa hadir tapi tidak mengerjakan apapun bagi kita kalau kita resisten menolak dia. Tapi ketika kita welcome dia, dia hadir dan dia berkarya di dalam kita. Kan Tuhan bilang, aku mengetuk pintu. Kalau dibuka, aku masuk. Tuhan paksa pintunya dibuka tidak? Tidak. Tuhan tidak dobrak. Tuhan bilang yang dobrak itu apa? Yohanes 10 ayat 10 A dan B. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri apa? Lompat. Lompat pagar. Kalau Tuhan enggak, dia lembut mengetuk. Gitu. Jadi dia bisa hadir tapi tidak berada dalam kita. Kenapa? Karena waktu dia ketuk kita tidak membuka pintu. Itu. Dan karenanya kita harus berdoa supaya umat yang datang mau membuka pintu hatinya, dilembutkan hatinya dan membuka pintu supaya Tuhan bekerja. Nah, berikutnya. Ya, ini konsep tadi ya. Bahwa di bumi adalah Roh Kudus, Bapa, Anak di surga, ini juga harus hati-hati, ini juga keliru. Kemudian kalimat ho entois uranois in heavens, ini bentuk jamak. Mengapa bentuk jamak? Karena dalam bahasa Yunani itu sama dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Yunani dipahami itu surga yang berlapis, ada sky, space, dan heaven. Bedanya dalam bahasa Yunani istilahnya sama uranois, uranos, jamaknya uranois, ya uranoi kalau nominatifnya. Kalau Inggris 3 kata yang berbeda. Artinya jamak ini mencakup ini semua. Dan ini juga menegaskan apa? Dia ada di sky, dia ada di space, dia ada di heaven. Gitu maksudnya. Dia tidak hanya di heaven dalam pengertian surga nun jauh di sana. Di space juga ada, di sky juga ada. Nah, kemarin saya pergi ke Penang dari Kuala Namu perginya. Dari Kuala Namu baru nyebrang ke Penang karena ternyata dekat, sekitar setengah jam sudah sampai. Pulangnya saya dari Penang, Kuala Lumpur, Jakarta. Saya bersama dengan tante saya dan adik saya. Waktu mau terbang itu goyang gitu kan, gitu. Terus waktu mendarat di Kuala Namu, bantingannya kenceng, ping gitu. Nah, waktu berangkatnya naiknya agak goyang gitu, terus waktu turunnya dung gitu, adik sepupu saya ketakutan, jadi cemas. Terus gara-gara cemas pusing kepala. Ibu bapak perhatiin deh, situasi di luar memengaruhi psikologi jiwa, ketika memengaruhi jiwa, memengaruhi pikiran, kemudian memengaruhi tubuh. Banyak kali penyakit kita gara-gara itu tuh, gitu. Seringkali penyakit kita gara-gara itu. Situasi di luar memengaruhi jiwa di dalam, dari jiwa memengaruhi pikiran, dari pikiran memengaruhi organ-organ tubuh, jadilah sakit penyakit. Nah, waktu goyang begitu, saya katakan, kamu kenapa? Itu tadi kan goyang gini. Terus saya tanya, kenapa emangnya? Ya kalau terjadi apa-apa, saya bilang gini, memangnya kalau terjadi apa-apa kita bisa buat apa-apa? Bapak kalau ada di pesawat, terus pesawatnya nyusruk, bum, kita mati. Memangnya waktu mulai nyusruk kita bisa berbuat sesuatu? Enggak kan? Enggak bisa. Enggak bisa berbuat sesuatu. Tapi ada Allah di situ yang mengendalikan sky, space, heaven. Kalau tidak Allah kehendaki itu terjadi di sky, tidak akan terjadi. Jadi dia pegang kehidupan kita, sky, space, heaven, karena dia ada di sky, space, heaven juga gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil pulang lewat kecelakaan, kan it's only a means ya. Itu kan cuma cara mati. Begitu.
Tapi cara mati karena kecelakaan pesawat itu tingkat kejadiannya paling kecil dibandingkan kecelakaan darat. Kematian jauh lebih banyak terjadi karena kecelakaan darat daripada kecelakaan udara. Kenapa? Karena safety di udara jauh lebih tinggi dibandingkan safety di darat. Ya, saya korban salah satunya tahun lalu 10 Juli. Tabrakan beruntun. Setelah saya November terjadi lagi. Setelah November, Januari kemarin di pintu tol Cikampek. Truk remnya blong nabrak orang di pintu tol itu. Langsung 8 orang mati di tempat. Saya dikirimin videonya. Bangkit langsung rasa ngilu saya karena terkenang Juli tanggal 10 itu. Itu ngerinya di darat, apalagi di negeri kita gitu kan, yang semuanya bisa dibayar, jadi nggak perlu kontrol kir segala macam gitu. Tapi intinya adalah sky, space, dan heaven itu dipegang oleh Allah dalam kendali Allah karena dia hadir di sana. Jadi kalau naik pesawat nggak usah khawatir akan apapun, gitu ya. Nah, berikutnya. Ini menunjukkan bahwa relasi kita dengan Allah bukan bersifat privat tapi kosmis. Maksudnya apa kosmis? Bapak ingat nih. Ini catatan tentang Allah kita yang penting. Allah kita itu bukan Allah pohon. Bapak tahu nggak God dalam bahasa Inggris God, Jermannya GOTT, GOTT bacanya God kalau bahasa Jermannya Inggrisnya God. Bapak tahu tidak God atau God itu dahulu kala apa? Itu Allah pohon dulunya. Tapi ininya dibuang, kita ambil istilahnya kita gunakan untuk Allah Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Allah dalam Yesus Kristus. Nah, penegasannya adalah ini. Allah yang kita sembah bukan Allah pohon, bukan. Jadi berkuasa cuma di pohon. Bukan Allah pegunungan yang berkuasa di gunung. Bukan Allah laut yang berkuasa di laut. Ingat gak kalau Bapak baca Daud berperang gitu ya. Dari zaman Israel keluar dari Mesir gitu menuju tanah Kanaan. Kan ngelawan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa bilang, oh Allahnya pegunungan, jangan kita lawan di pegunungan, kita lawannya di lembah. Oh Allahnya Allah lembah, jangan kita lawan di lembah, kita lawan di pegunungan. Oh Allahnya Allah laut, jangan kita lawan di pesisir laut, kita lawan di pegunungan. Itu konsep zaman dulu. Zaman dulu, ilah-ilah setiap bangsa punya tempatnya masing-masing. Allah Israel, Abraham, Ishak, Yakub, Allah dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak punya tempat tertentu. Tidak punya tempat tertentu. Dia Allah atas alam semesta. Kosmos itu alam semesta maksudnya. Dunia, alam semesta. Nah, ini justru jadi juga hal yang penting kita catat. Allah kita tidak berdiam di pegunungan, tidak berdiam di laut, di pohon, di lembah, dan seterusnya. Allah kita berdiam di mana? Di semua tempat. Dan yang terpenting, berdiam di dalam hati. Nah, sekarang bayangkan dahsyatnya. Ini kosmos. Ini dikuasai oleh Allah. Ya, sebentar, Allahnya saya ganti. Ini dikuasai oleh Allah. Allah di luar kosmos, ya kan? Allah berada di luar alam semesta. Dia pencipta, tapi dia berada di luar. Tapi yang dahsyatnya ketika kita jadi percaya, di sini ada hati. Allah yang menciptakan alam semesta ini, kosmos. Allah itu ada dalam hati kita. Tapi kita sadar nggak sih, kita punya Allah yang dahsyat itu di sini? Kita sadar nggak sih di sini ada Allah yang dahsyat yang menciptakan ini? Sadar nggak? Kebanyakan nggak sadar kan? Kebanyakan nggak sadar. Sebetulnya kita punya the greatest power in our heart. Kita punya kekuatan yang paling dahsyat di dalam hati kita. Gitu. Tapi kita nggak menyadari itu. Nah, kalau kita makin menyadari itu, kita akan mengerti nanti. Berarti Allah yang dahsyat ini yang ada dalam hati kita ingin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat keluar dari hati kita, dari hidup kita ke dunia. Ingat ini ya, Bapak yang terkasih, itu yang Allah kehendaki. Nah, berikutnya saya masuk bagian kedua. Saya usahakan 3 bagian hari ini supaya 3 bagian berikutnya kita lanjut next ya. Ini bagian yang kedua. Hagiasteto to onomasu. Ini elteto he basileasu geneteto to telemasu hosen urano kai epitesges.
Hagiasteto ini kuduslah, dikuduskanlah. Onoma, nama, name itu dari onoma, bahasa Yunani. Su ini you, your name. Kemudian eltheto, datanglah. He basileasu, kerajaanmu. Kemudian geneteto, jadilah. Telema ini kehendak, tapi bisa juga tujuan. Tujuan Tuhan gitu ya. Bisa berarti kehendak, bisa berarti tujuan. Kemudian hos en urano, sebagaimana di dalam surga, begitu juga di bumi. Indonesianya dibalik ya. Harusnya sebagaimana di surga, demikian juga di bumi. Harusnya begitu, karena ini bumi, ini surga. Tapi teks Indonesia membaliknya, di bumi seperti di surga. Itu ya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Hagiasteto to onomasu, dikuduskanlah namamu. To onomasu, ini Allah memiliki nama. Tapi nama bukan dalam pengertian nama yang diberikan oleh orang tua gitu ya. Tapi nama ketika dikaitkan dengan Allah itu bicara identitas dan karakter Allah gitu ya. Nah, kita mengenal identitasnya sebagai Tritunggal. Allah 3 pribadi, 1 kesatuan. Nah, dengan menyatakan Allah memiliki nama, maksudnya dia adalah pribadi. Dia adalah pribadi, dia hidup, dia bertindak. Nah, dalam Alkitab dia memperkenalkan diri. Tadi Bapak ingat gak? Saya suka sebut Allah Israel, Abraham, Ishak, Yakub. Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel. Jadi kalau ditanya siapa Allah kita, itu sebetulnya penjelasan paling awal siapa Allah kita adalah Allah Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Itu yang paling pertama. Yang kedua, Allah yang menyatakan diri kepada Musa. Kemudian Daud membuat perjanjian dengan Daud. Baru yang ketiga, Allah yang jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu definisi panjang ketika kita ditanya siapa Allahmu? Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang menyatakan diri kepada Musa, Allah yang membuat perjanjian dengan Daud, Allah yang jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu kalau big picture-nya gitu. Jadi Bapak harus tahu nih, mengapa? Karena Allah kita berkesinambungan dengan Allah Abraham, Ishak, Yakub, bukan terpisah. Allah Abraham itulah Allah kita. Allah Abraham, Ishak, Yakub itulah Allah kita, bukan yang lain-lain gitu. Jadi yang jadi manusia adalah dia yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kepada Musa. Begitu ya. Ini poin penting juga ketika kita bicara Allah. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang konsepnya abstrak gitu. Bukan. Ya. Konsep misalnya zat segala macam itu konsep abstrak. Allah kita tidak. Allah kita Allah yang bernama, berpribadi, yang menyatakan diri mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Musa, buat perjanjian dengan Daud, dan jadi manusia Yesus Kristus. Ini 7 poinnya. Ya. Nah, kemudian hagiasteto ini kata kerja yang berbentuk aoris, pasif imperatif, orang ketiga tunggal. Ya. Aoris ini sebetulnya lampau. Imperatif ini perintah. Orang ketiga tunggal. Dari kata hagiazo, memisahkan yang fana dari yang baka untuk Allah, mempersembahkan sesuatu yang kudus untuk Allah. Nah, kalau dikenakan kepada kita, inilah definisinya. Kalau kita disebut kudus, itu bukan berarti super saleh, super suci, gitu ya, pakai bleaching, gitu ya. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan kudus itu artinya tidak lagi untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan dunia, tapi kepentingan Allah. Itu kudus. Gitu ya. Masih bisa bercacat bercela, sangat mungkin masih karena belum sempurna dalam proses. Tapi ketika dalam proses bukan berarti kita tidak kudus, karena pengertian kudus itu bukan tak bercacat tak bercela, tapi digunakan untuk kepentingan Allah. Nah, karenanya kalau digunakan untuk kepentingan Allah, kita nggak gampang jatuh, kita nggak mikirin dosa, nggak ada lagi di benak kita karena sudah untuk kepentingan Allah. Nah, kalau Allah dikuduskan itu bagaimana? Nah, karena Allah satu-satunya yang berkuasa di bumi, melampaui bumi dan surga, maka maksudnya dikuduskan itu dia satu-satunya yang layak disembah, maksudnya. Layak disembah satu-satunya. Jadi waktu kita berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ya. Maka maksudnya kita harus fokus bahwa dia satu-satunya yang kita sembah.
Tidak boleh ada Allah lain, kira-kira begitu maksudnya. The one and only God. Itu maksudnya. Artinya, saya menguduskan Engkau ya Allah, Engkau satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang hidup. Engkau satu-satunya Allah yang mencipta alam dan segala isinya. Pemahamannya seperti itu. Berikutnya, prinsip yang terjadi karenanya soli Deo Gloria. Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu, disembah, dimuliakan. Jadi segala yang manusia kita ya, orang percaya, individu kerjakan, itu kita kerjakan untuk memuliakan Allah. Segala yang gereja, umat percaya, kolektif. Kalau manusia ini orang percaya individual, kalau gereja, umat dan kolektif, kerjakan untuk memuliakan Allah. Jadi baik manusia maupun gereja gitu ya, baik orang percaya maupun gereja mengerjakan semua yang dikerjakan untuk memuliakan Allah. Nah, waktu kita berdoa dikuduskanlah namamu, maka it has to be put into practice, harus dibawa ke dalam praktik. Maksudnya apa? Semua yang kita kerjakan harus memuliakan Allah. Disitulah baru kita menguduskan namanya. Dikuduskanlah namamu, berarti apa? Semua yang kita kerjakan memuliakan namanya. Ini tadi di awal saya katakan pengakuan iman, doa ini adalah pengakuan iman, kredo juga. Kredo apa? Ini salah satu dimulai kredonya. Selain Bapa kami tadi, bahwa pernyataan pengakuan yang aku kerjakan untuk mempermuliakan namamu. Sekaligus juga kemudian koreksi. Jikalau ada yang tidak mempermuliakan namamu, tunjukkan padaku supaya aku memperbaikinya. Seperti itu yang harus jadi kerinduan hati kita waktu kita mengucapkannya. Nah, sekarang masuk ke El Teto He Basilea Su. Datanglah kerajaanmu. Ini bentuknya perintah, imperatif. Kata kerja dasar erchomai. Arti harfiahnya datang atau mendatangi. Kalau dalam bahasa Indonesia, datanglah ini anjuran, permohonan. Nah, dalam bahasa Yunani, kalau Indonesia kan ya Bapak, kalau kita bilang kamu datang, itu perintah. Nah, supaya diperhalus kita Indonesia itu adalah. Dan ini khas Indonesia nih, bahasa lain gak ada. Kecuali Malaysia. Kalau Malaysia jadi come lah, ditambahin jadi begitu. Ya, jadi orang Malaysia bukan datanglah tapi come lah. Go lah gitu ya, pergilah jadi go lah gitu. Kalau Malaysia begitu. Tapi ini bahasa kita, dialek kita. Tapi Yunani gak ada nih, gak ada bentuk anjuran, sugesti atau suggestion, sugestif. Dalam bahasa Yunani ya perintah saja, begitu. Ya, karenanya waktu dikatakan datanglah kerajaanmu ya, maka nuansa anjuran permohonan ada dalam bentuk perintah. Dan karenanya ketika kita menyampaikannya dalam bentuk perintah, apakah kita memerintah Tuhan, Tuhan datang kerajaanmu? Tidak, gitu. Jadi ini jadi seruan. Jadi perintah ini kemudian ketika kita sampaikan kepada Tuhan jadi seruan. Makanya tetap dikatakan anjuran permohonan, tapi berupa seruan. Datanglah Tuhan misalnya. Atau kalau dulu waktu saya di Jerman misalnya, kalau saya ke gereja Lutheran, kalau saya nggak pelayanan, doa syafaat itu selesai. Kalau misalnya nih gereja Lutheran, saya suka dengan model itu. Jadi kalau gereja Lutheran ada doa syafaat 10 misalnya doanya gitu ya, 10. Nah, tiap satu doa syafaat mereka akan bernyanyi. Nyanyinya gini, Kurie, Kurie, eleison. Itu dari bahasa Yunani yang Alkitab. Ingat gak Bapak waktu orang datang memohon, Tuhan, Tuhan belas kasihanilah, Tuhan anak Daud belas kasihanilah saya. Misalnya, waktu minta disembuhkan. Ya. Nah, Yunaninya itu adalah itu, Kurie, Kurie, eleison. Tuhan, Tuhan belas kasihanilah. Nah, Kurie, Kurie itu panggilan, belas kasihanilah itu imperatif. Tapi bukan berarti Tuhan diperintahkan membelas kasihani kita. Tidak, itu berupa seruan, permohonan dalam wujud menyerukan gitu. Makanya kemudian dalam tradisi liturgi Lutheran dinyanyikan Kurie, Kurie, eleison. Di Katolik juga itu dinyanyikan gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini bentuk seruan sebetulnya gitu ya, tapi bukan perintah dalam pengertian saya memerintah anak buah gitu, bukan. Saya memerintahkan anak saya, bukan. Tapi menyerukan permohonan kepada Tuhan. Jadi yang kita serukan, Tuhan datanglah kerajaanmu. Maksudnya datanglah kerajaanmu seperti apa? Nah, ini bagian berikutnya. Waktu dikatakan datanglah, ya, ini berbentuk deponen, middle passive,
Ini terletak di antara aktif dan pasif, sesuatu yang bekerja, bergerak dari diri sendiri. Maka ketika dikatakan datanglah, ini tidak disebabkan kedatangan yang faktor eksternal gitu, karena dia bukan bicara pergerakan pekerjaan dari orang lain dari aspek luar, aspek eksternal bukan, tapi aspek internal. Karenanya datanglah kerajaanmu misalnya ya gitu ya. Ini berarti bukan dari faktor luar tapi dari dirinya sendiri. Kita seperti memohon, Tuhan apa yang kau kehendaki jadilah. Bagaimana kerajaanmu seperti yang kau kehendaki, itulah yang jadi. Artinya kita menyerahkan diri kita pada kerajaannya, pada kehendaknya, supaya kehendaknya jadi begitu. Bukan kemudian kita yang meminta, kita yang memaksa sesuai dengan kehendaknya. Maka waktu dikatakan datanglah kerajaanmu, maka kata kerajaan Basilea ini awalnya adalah wilayah yang dikuasai raja, otoritas. Tapi dalam kerajaanmu, Basilea Tuteu, kerajaan Allah, ini bukan bicara geografis. Karena tadi Allah Maha Hadir, cakupannya segenap alam semesta, Allah adalah Allah kosmik, Allah alam semesta. Maka kerajaanmu ini di mana? Kerajaanmu ini segalanya, segala tempat, gitu, segala tempat. Makanya kalau dalam bahasa Inggris sebetulnya lebih tepat disebut kingship of God, bukan kingdom, karena dom itu bicara domain, gitu ya, bicara geografis. Lebih tepatnya sebetulnya kingship dalam konsep gitu ya. Jadi datanglah kerajaanmu bukan berarti kerajaannya tidak ada, tapi kita menyerahkan diri kita untuk dikuasai dia, menjadi bagian dari kerajaannya. Kerajaannya secara formatif, normatif mencakup bumi dan surga. Ini atas segala sesuatu. Lalu kalau kita mendoakan apa? Mengakui bahwa setiap bagian kehidupan ada dalam kekuasaan Allah. Pertama ini, saya mengakui bahwa segala yang ada dalam genggaman tangan Allah. Tapi yang berikutnya, setiap bagian hidup kita serahkan dalam kekuasaan Allah. Jadilah datanglah kerajaanmu gitu ya, thy kingdom come. Maka pertama, segala bagian kehidupan itu dalam kekuasaan Allah, tapi di sisi yang lain kita menyerahkan diri kita ada dalam kekuasaan Allah. Nah kemudian jadilah kehendakmu, geneteto totelemasu, yang tadi saya katakan ini bisa berarti kehendak, ini juga bisa berarti tujuan. Teleos itu tujuan. Wah ini sebetulnya pernyataan yang dahsyat loh Ibu Bapak. Sekarang saya mau tanya nih, siapa yang tahu paling baik apa yang cocok buat kita selain Allah? Tidak ada, hanya Allah. Dialah yang paling tahu yang terbaik bagi kita sekalian. Sekarang kalau dia paling tahu yang terbaik buat kita sekalian, perlu nggak kita detail sama Allah, menjelaskan Allah untuk mengerjakan ini dan itu dalam doa-doa kita? Dalam salah satu teks Alkitab, Tuhan bilang gini, sebelum kita ngomong, Allah sudah tahu apa yang kita omongkan dalam doa kita. Pertanyaannya kalau gitu, kalau dia sudah tahu sebelum kita ngomong, ngapain kita ngomong? Sebetulnya lebih buat kita, bukan buat Allah, buat kita, supaya kita lega, supaya kita dilepaskan, dibebaskan, merdeka. Tapi kalau kita paham, betul-betul memegang dengan iman teguh, dia tahu sebelum kita ucapkan, berarti kita nggak perlu ucapkan, berarti kita nggak perlu minta. Kenapa? Kan kita tahu, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik. Kalau kita sudah tahu dia pelihara, perlu nggak kita minta? Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Lalu yang kita doakan apa? Tuhan, apa yang jadi kehendakmu, itu yang jadi. Kalau kita nggak tahu apa kehendak Tuhan, Tuhan aku nggak tahu kehendakmu, tunjukkan kehendakmu supaya aku ngerti dan aku bisa melakukannya. Tapi dengan kata lain, yang kita inginkan adalah kehendak Allah yang jadi, bukan kehendak kita. Makanya nih, saya suka sekali mengutip ini dari saya baru belajar. Filsuf Kristen dari Denmark, namanya Søren Kierkegaard. Dia berkata gini, pray, pray, and pray until it changes you. Berdoalah, berdoalah, berdoalah sampai doa itu mengubahkanmu. Ini yang harus kita hati-hati loh Bapak. Waktu kita klaim,
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hati-hati loh. Jangan-jangan kita sebetulnya sedang secara rohani, tetapi sebetulnya memaksakan kehendak kita kepada Allah. Hati-hati. Allah bisa berubah nggak? Tidak. Kehendak Allah bisa berubah? Tidak. Kehendak Allah yang terbaik. Jadi kalau gitu kita berdoa apa? Supaya kita jadi in line with God's wills. Tadinya gini, ini kehendak Allah, ini kehendak kita. Doa kita itu harus membuat kita makin begini. Jadi sejalan dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena kehendak Allah yang terbaik. Makanya kalau kita doakan, apa kehendak-Mu Tuhan? Apa yang mesti kulakukan Tuhan? Walaupun misalnya kehendaknya menyakitkan buat daging kita, mampukan aku Tuhan. Misalnya contohnya paling gampang nih, kalau kita tersinggung, maunya marah kan? Oh, maunya meledak-ledak. Itu kan kehendak kita. Kehendak Tuhan bagaimana? Tentu tidak. Tapi kehendak Tuhan kan bikin sakit di sini. Menggores daging gitu. Wah, gua bos nih, gua disinggung sama anak buah gua sikat lo misalnya kayak gitu. Wah, dunia kita penuh dengan orang yang seperti itu kan, yang senang sekali kehendaknya yang dilakukan, kehendaknya yang dipenuhi, gairahnya, hawa nafsunya dan seterusnya. Padahal doa Bapak kami tidak. Nah, Ibu Bapak, saya dengar dari Pak Manu tadi di awal sudah mulai mengucapkan doa Bapak kami. Nah, ini hati-hati nih, waktu kita katakan jadilah kehendak-Mu. Harus betul-betul diresapi. Ketahuilah, ini yang paling sebetulnya buat saya menenangkan saya. Allah saya tahu yang paling baik. Kalau saya serahkan padanya, Dia mengerjakan yang terbaik. Apalagi yang mesti ku minta padanya kalau Dia mengerjakan yang terbaik? Apalagi yang mesti ku khawatirkan kalau tangannya, gadanya dan tongkatnya melindungi aku? Apalagi yang mesti ku takuti? Dan seterusnya. This is my rest jadinya. Ini jadi apa? Tempat perteduhan saya. Tempat perteduhan. Kalau kehendak yang terbaik, disitulah aku berteduh. Nggak ada lagi yang perlu kuucapkan. Jadi kalau kayak gitu sebetulnya Bapak lebih baik jangan terlalu banyak doa pribadi, doa permohonan, doain ini itu, doain. Tapi lebih banyaklah pertama mengucap syukur. Doa Bapak kami dimulai dengan apa? Bapak kami yang di surga. Itu kan ucapan syukur ya. Ya itu kan ucapan syukur. Dikuduskanlah namamu, jadi datanglah kerajaanmu dan seterusnya. Itu kan ucapan syukur. Nah tadi kan saya katakan di awal doa Bapak kami adalah model berdoa. Model berdoa apa? Mengucap syukur. Perhatikanlah dalam doa Bapak kami yang sifatnya permintaan itu cuma berapa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. That's it. Nggak diminta berikanlah jodohku, berikanlah anak-anak, keturunan, berikanlah harta berlimpah, berikanlah pekerjaan, berikanlah pendidikan, enggak, cuma makanan dan makanan pada hari ini yang secukupnya. 3 itu gitu yang nanti kita akan bahas sesi berikutnya. Karena itu mendekati bagian kedua terakhir. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, doa Bapak kami, permohonan itu cuma itu tok. Cuma itu tok. Perlindungan, jauhkanlah kami dari yang jahat. Udah titik itu doang. Ya. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, jauhkan kami dari yang jahat. Udah selesai. Tapi awal dan akhir itu mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Nah, penuhilah doa kita dengan ucapan syukur yang tulus dari hati kita mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, doa syafaat bagi orang-orang lain. Itu wajib, itu harus. Kita harus berdoa bagi orang-orang lain. Tapi diri kita, kalau kita percaya Tuhan dan kehendak Tuhan yang terbaik, sebenarnya nggak usah kita ucapkan, Dia tahu kok. Anak-anak ibu bapak waktu bayi gitu ya. Anak saya Dorothea nih bolak-balik dari tadi mondar-mandir di samping saya. Anak saya nggak pernah loh bilang, oh Papa Asigor Sitanggang atau Papa Pendeta Asigor Sitanggang PhD yang baik, yang penuh kemurahan hati, tolong berikan saya susu karena saya lapar, saya butuh minum susu pada hari ini. Nggak ada kan anak kita yang begitu kan. Oh Papa Emmanuel yang baik, tolong berikan aku bajuku sudah koyak satu, aku butuh baju baru. Ada nggak anak kita ngomong gitu kayak kita? Nggak ada loh. Seandainya nih, ini ada Ibu Yani nih. Ibu Yani punya anak nggak Ibu? Oh belum. Siapa yang punya anak di sini ya? Pak Manu saja lah ya, yang paling gampang kelihatan gambarnya. Kalau Pak Manu gitu ya, Pak Manu, anak-anak Pak Manu datang gitu. Oh, Papa Emmanuel yang baik, yang murah hati, yang luar biasa telah menghidupi kami dari kami lahir. Tolong belikan saya iPad gitu. Kalau sampai Pak Manu anaknya begitu, Pak Manu bilang, "Ini anak gue lagi ngapain ya, kok godek begini?" Pasti begitu.
Nah, seringkali ibu bapak tanpa kita sadari, kalau anak kita ngomong gitu kan lucu kan, bahkan bisa bikin kita kesel kan. Lu aneh banget sih lu kok kayak gitu, lu nggak minta aja udah gue beliin, sepatu lu gue beliin, baju lu gue beliin, tas lu gue beliin, sekolah gue sekolahin yang terbaik, lu nggak minta gue kasih. Betul kan? Kita orang tua gitu kan? Lah kok kita sama Tuhan kayak kita nggak percaya Tuhan bakalin jagain pelihara hidup kita. Lucu kan? Kalau 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 kita bayangin Tuhan di atas dalam relasi seperti kita dengan anak kita, jangan-jangan Tuhan bilang, "Aduh, Nak, kamu bayi terus, kapan kamu dewasa rohaninya?" gitu. Kok kamu imut-imut terus sih padahal udah segitu tua umurmu secara Kristen. Tuhan bisa ketawa geli loh ngelihat doa-doa kita. Hanya kita nggak sadar saja kan? Tapi coba kalau anaknya Pak Manu kayak gitu. Pak Manu bisa ketawa geli. Lu ngapain sih, lucu banget minta sama gitu sama gua. Kan gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, berikutnya totelemasu, apa yang dikehendaki seseorang untuk dilakukan, kehendak. Ini bicara keinginan, kemauan, pilihan. Kehendak Bapa berarti apa? Apa yang Bapa kehendaki untuk dia lakukan. Ini loh, yang Bapa kehendaki untuk yang ia lakukan, bukan yang kita kehendaki untuk dia lakukan, bukan. Yang Bapa kehendaki untuk dia lakukan. Dan kehendak ini terkait apa? Kerajaan Allah, bukan kerajaan kita sendiri. Kita tidak boleh bangun kerajaan kita sendiri, yang kita bangun kerajaan Allah. Dan karenanya kehendak itu terkait dengan pembangunan kerajaan Allah, perluasan kerajaan Allah di bumi ini. Nah, karenanya ini harus kita camkan betul-betul. Yang Bapa kehendaki untuk dia lakukan terkait dengan kerajaan Allah, bukan kerajaan kita sendiri. Nah, karenanya kekuasaan Allah terwujud, kehendak Allah atas bumi dan surga. Nah, satu nih catatan penting. Ini kan bicara kekuasaan Allah tentang terwujudnya kehendak Allah atas bumi dan surga. Ini akan terwujud ya, kehendak Allah di bumi di surga, kerajaan Allah akan tegak di bumi di surga. Itu with or without us. With or without us, with or without you, with or without me. Dia dengan murah hati melibatkan kita. Kita bisa menolak untuk dilibatkan. Dengan misalnya hanya memperhatikan kehendak-kehendak kita sendiri, ke interest kita sendiri, kerajaan kita sendiri. With or without us ini tetap terwujud. Sebetulnya adalah panggilan Allah untuk kita dilibatkan sehingga jadi with us. Tapi ingat baik, without us pun tetap terwujud. Begitu ya. Nah, berikutnya. Hos en Urano kai epi ges. Tadi saya katakan saya usahakan sampai di sini karena ini bagian kedua. Nanti bagian ketiganya sesi berikutnya. Di dalam surga ini berkaitan dengan kediaman Allah. Tadi saya sudah sebut sedikit ya karena di awal juga disebutkan ya. Bapa kami yang di surga kan tadi sudah disebut di surga. Maka di sini Hos en Urano mengulangi lagi di dalam surga. Sementara epi tes ges di bumi berkaitan dengan kediaman manusia. Arti harfiahnya sebagaimana di surga demikian di bumi. Berarti apa? Berarti adalah kehendak Allah supaya surga hadir di bumi. Nah, Ibu Bapak, ini poin penting. Watak kita dalam dosa, watak kultural kita dalam dosa itu akan cenderung menghadirkan neraka di bumi bagi sesama kita, tapi pertama-tama bagi diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak hidup dalam kehendak Allah tapi kehendak diri kita sendiri, sebetulnya kita menghadirkan neraka di bumi bagi kita dan bagi orang lain. Tetapi ketika kita melakukan kehendak Allah, ya tadi ya, jadilah kehendakmu, begitu kan? Itu ya. Maka ketika kita melakukan kehendak Allah, maka kita menghadirkan surga di bumi. Pertama-tama bagi kita hidup dalam damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Allah. Pertama-tama untuk kita, dan kemudian dia kayak virus, viral, nyebar. Lebih tepatnya radian, menyebar, begitu. Ya, dari kita di sini, dia nyebar dari kita. Makin kita berserah pada kehendaknya, radian ini makin luas gitu, sesuai kehendak Allah. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kehendak Allah, tapi kehendak kita sendiri, kita bisa menghadirkan surga, neraka di bumi bagi kita juga bagi orang-orang lain. Prinsipnya sama begitu.
Nah, karenanya pilihannya adalah bagaimana menghadirkan surga di bumi. Artinya sekali lagi kita harus jadi surga bagi orang-orang sekitar kita. Begitu. Lewat mulut kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat segenap kehidupan kita. Dan sekali lagi, sejujurnya ini bukan perkara mudah. Kenapa? Karena kedagingan kita cenderung menyukai yang kebalikannya. Ya, kedagingan kita lebih menyukai yang kebalikannya. Nah, saya sudah selesai bagian kedua ini karena bagian kedua memang sudah terakhir ini dan ini tiba di sini. Karenanya saya menyerahkan kepada Ibu Trivena seandainya ada mau diskusi atau tanya jawab. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sebelumnya terima kasih Pak Sigon untuk penjelasannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian akan dibuka bagi yang ingin bertanya. Ada yang ingin memberikan pertanyaan mengenai materi kita, sampai Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, sampai titiknya sampai di sini. Ada pertanyaan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Kalau tidak, saya akan buka. Jadi begini Pak Sigon, kadang kan ketika kita bilang bahwa Allah mengetahui segala kebutuhan kita, mengetahui sebelum kita minta, bahwa Tuhan tuh maha tahu, maha mengetahui. Nah, jadi kan ada pertanyaan nih, lalu untuk apa kita berdoa? Tadi Pak Sigon bilang bahwa kita berdoa untuk supaya doa itu mengubah kita. Nah, kadang-kala yang terus tadi Pak Yusuf katakan bahwa kita berdoa syafaat. Nah, yang pertanyaan saya adalah ketika kita berdoa syafaat kan kita berdoa untuk orang lain. Dan ini kita masuk lagi ke dalam poin yang pertama tadi. Tuhan kan juga tahu apa yang menjadi keperluan orang lain sebelum kita meminta, gitu kan, mendoakan bagi orang lain. Jadi pertanyaan seperti itu Pak. Perlukah maksudnya Mendoakan orang lain juga. mendoakan orang lain kan Ya. Tuhan lebih tahu tuh apa yang orang lain perlukan, apa yang orang lain butuhkan. Sedangkan Baik, terima kasih pertanyaan. gereja harus berdoa syafaat untuk orang tertentu kita. Itu Baik, pertanyaan. terima kasih pertanyaan yang menarik begitu ya. Karena berarti berasal dari pemikiran yang kritis. Kalau Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu juga kebutuhan orang lain. Kalau gitu untuk apa kita doakan? Persoalannya ada perbedaan. Waktu kita doa untuk diri kita sendiri, kita jadi egoistik. Jadi kalau kita sampai setengah jam doain kebutuhan-kebutuhan kita, pekerjaan, jodoh, masa depan, terus kita habislah setengah jam. Itu sebetulnya menunjukkan kita selfish, egoistik. Kita hanya mikirin diri kita sendiri. Gitu. Jadi kalau gitu gimana? Kalau Tuhan sudah tahu sebelum kita mau doakan untuk diri kita sendiri, nggak perlu kita doakan. Yang kita perlu doakan apa? Berserah. Tuhan, ku serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Ku percaya Engkau menyertai aku, melindungi aku. Terima kasih Tuhan. Amin. Udah selesai. Tapi seandainya ada pergumulan, misalnya pekerjaan, misalnya Ibu Trivena nih, misalnya dulu ya di pekerjaan lama ada pergumulan, ada kesulitan, maka bawa pergumulan, Tuhan tolong saya nggak ngerti saya mesti gimana, ini saya serahkan dalam tangan-Mu, Engkau tahu yang lebih paling baik, tolong bukakan hikmat-Mu supaya aku ngerti bagaimana mengerjakan ini, tolong Tuhan dalam waktu-Mu dengan cara-Mu Engkau akan menyatakannya padaku, amin. Sudah kayak gitu. Itu kalau ada pergumulan. Kalau ada sakit penyakit, nah, kalau sakit penyakit lain, ini saya telusuri satu-satu ya. Kalau sakit penyakit kita cek dulu. Saya sakit gara-gara saya nggak ya? Saya ada buat salah nggak nih? Kalau tiba-tiba saya terkena stroke nih misalnya ya. Misal istri saya bilang, jangan. Istri saya suka nimbrung nih dari tadi nih. Ini contoh saja. Saya harus ngecek. Saya ada yang salah nggak ya? Saya jangan-jangan terlalu perbabian nih. Perbabian gitu ya, makannya cunyu, sate babi, babi kecap, babi panggang, BPK, saksang dan semuanya gitu, yang membuat akhirnya kolesterol naik. Dan pada waktunya kolesterol akan mengerjakan tugas. Ibu bapak jangan pikir kolesterol nggak ada tugas, kolesterol punya tugas. Itu tugasnya kolesterol gitu ya. Jangan pikir serangga yang bikin penyakit, bakteri yang penyakit itu nggak ada tugas. Itu justru tugasnya mereka gitu. Itu tugasnya mereka. Kan Paulus bilang gini,
Ada yang diciptakan untuk pekerjaan yang tidak mulia, ada yang diciptakan untuk pekerjaan yang mulia. Kan gitu ya. Yang mulia ya siapa? Antara lain kita, karena ciptaan segambar super dengan Allah. Yang tidak mulia ya bakteri segala macam itu kan. Nah, karena kita harus waspada dengan itu tanggung jawab kita. Nah, jadi kalau saya cek, oh gula darah saya tinggi nih, saya harus kontrol gitu. Saya harus kontrol. Saya kemarin itu ke Penang, akhirnya memanfaatkan udah di sini tanggung. Saya punya alergi. Saya alergi laut, makanan laut semua saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa makanan laut. Jadi kalau saya makan gitu, saya pernah iseng 5 bulan yang lalu, bukan iseng sih, saya khotbah satu PT dikasih ikan tuna lumayan gede enak, ngiler saya makan. Gara-gara ikan tuna itu 3-4 bulan gatel saya nggak hilang gitu. Akhirnya kemarin waktu di sana sekalian saya cek dan ternyata memang dokter bilang ya Pak, kalau sudah alergi laut totally nggak boleh makan sama sekali. Saya katakan sebetulnya enggak, tapi susah juga kadang-kadang pelanggaran-pelanggaran terjadi gitu. Nah untungnya saya nggak suka cumi, udang segala macam saya nggak suka, jadi nggak terlalu berat lah pergumulan saya. Tapi itu tadi kadang-kadang ada godaan, tuna kan enak ya, salmon kan juga enak gitu, tuh bikin ngiler. Nah itu contohnya. Kalau itu kesalahan saya harus bertobat dari kesalahan itu dan kemudian membangun kehidupan yang sehat. Tapi kalau ternyata kemudian bukan kesalahan saya, ya saya katakan Tuhan, ini saya nggak tahu kenapa begini. Serasa saya udah hidup sehat, udah hidup baik. Tapi kalau saya ngalami ini, saya mohon pertolonganmu. Kalau Engkau berkenan menyembuhkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Udah selesai. Tapi kalau untuk orang lain, nah ini baru untuk orang lain. Kalau untuk orang lain, itu menunjukkan kita mengasihi orang itu. Kita berdoa, bukan bahwa kan Tuhan udah tahu apa yang terjadi, bukan. Tapi karena kita mengasihi orang itu, kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, saling bertolong-tolonganlah kamu, saling mendoakanlah kamu, begitu. Jadi kita mendoakan orang lain, kita tahu Tuhan punya kehendak yang terbaik, maka kita mendoakan supaya yang terbaik itu yang terjadi. Karena bisa saja tidak terbaik yang terjadi gitu. Bisa saja orangnya neko-neko, rewel, bandel gitu kan, so jago segala macam. Kan bisa saja. Karena Tuhan kan nggak ciptain kita jadi robot, gerak sana, gerak belok kiri, belok kanan, enggak. Tetap kita punya liberum arbitrium, kehendak bebas. Nah, kita berdoa supaya kehendak bebas orang-orang itu digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Misalnya begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi saya katakan berdoa syafaat. Kadang-kadang Tuhan ajak kita berdoa syafaat untuk menanggung beban sesama kita. Untuk menanggung. Ini contoh nih, agak-agak mistik tapi saya ngalami persoalannya. Satu ketika saya bangun jam 3 pagi. Jam 4. Kemudian saya nggak bisa nggak bisa tidur lagi gara-gara saya mimpi tentang seseorang. Nggak usah saya sebut lah ya. Tentang seseorang yang sedang sakit, terus di mimpi itu di bagian kirinya sakit gitu, terus di mimpi itu saya ketemu istri dari orang itu hamba Tuhan. Nah setelah itu saya bangun, saya lihat jam 4:17 kalau saya nggak salah, saya udah nggak bisa tidur lagi setelah itu. Terus kemudian saya berdoa, saya bertanya, Tuhan ada apa ini ya, kenapa begini? Terus saya berdoa, Tuhan tolong apa yang Tuhan kehendaki terjadi buat orang. Saya tetap tanya kan, apa yang Tuhan kehendaki terjadi bagi orang ini, apa yang kau kehendaki Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kau ingin kerjakan Tuhan, tolong sembuhkan, pulihkan dan seterusnya. Dan mimpi kalau bunga tidur itu kan dia pop up gitu aja, lenyap, kita nggak ingat lagi gitu. Tapi ini mimpi dari awal sampai akhir mimpi saya ingat, begitu saya bangun saya ingat detailnya gitu. Nah karena saya ingat sekali detailnya, tempatnya aja saya tahu, sampai sekarang saya masih ingat di mimpi itu. Kemudian saya katakan ini dari Tuhan ini. Maka saya berdoa di situ, setelah bangun saya berdoa. Nah, ada beberapa juga ternyata teman-teman saya bersaksi dibangunkan Tuhan untuk bersyafaat bagi orang-orang tertentu di tempat yang lain. Tuhan ingin kita ikut menanggung beban orang itu, begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk doa syafaat justru adalah baik kita berdoa syafaat bagi orang-orang lain untuk menolong mereka dalam kelemahan-kelemahan mereka, begitu. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya mengucap syukur. Ini yang harus paling banyak kita lakukan, mempermuliakan Tuhan. Pun kita doa buat diri sendiri, doa dirinya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku udah ngalami ini begini. Termasuk yang buruk, terima kasih Tuhan. Waktu kami kecelakaan, tabrakan tuh, kami di kamar hotel walaupun juga shock gitu ya, kok terjadi begini. Tapi kemudian bangun malam doa, pagi-pagi hari Kamisnya itu di hotel di Purwakarta, bangun lagi berkata, Tuhan terima kasih untuk pengalaman yang luar biasa terjadi. Ditabrak beruntun, mobil saya ditabrak depan belakang kiri kanan. Terima kasih untuk pengalaman, terima kasih Tuhan. Apa yang kau kehendaki silakan Tuhan. Walaupun kemudian saya juga refleksi kan,
Saya salah apa ya? Saya habis bikin apa? Tetap saya refleksi juga. Ketika saya tidak menemukan saya ada kesalahan dan ketika saya tahu bahwa ya ini bagian dari Tuhan izinkan terjadi, saya mengucap syukur, terima kasih untuk perizinan terjadi. Anak saya pertama, anak saya kedua, teman anak saya, istri saya nggak ngalami apapun yang buruk. Lecet pun enggak, padahal mobil babak belur. Dan saya bersyukur, terima kasih untuk ini. Nah, jadi itu yang harus paling banyak sebetulnya. Justru kalau kita hitung-hitung nih, kita bisa nafas. Ada yang pernah bersyukur nggak? Saya bisa bernafas, Tuhan. Coba nih kalau tiba-tiba ada benjolan di sini atau benjolan di sini kayak papa saya sakit kena kanker pita suara, nafas gitu nafas papa saya. Saya jadi gatel. Terus dibawa ke rumah sakit Pertamina Pusat di Sudirman, dibolongin di sini. Coba kalau kita kena begitu, kita nggak bisa nafas, mati kita. Ada nggak yang bersyukur tiap saat karena terima kasih Tuhan untuk udara yang segar? Misalnya gitu. Ini contoh-contoh ya. Saya bawa contoh-contoh. Saya ingin ini yang kecil-kecil ini kita jangan abaikan, highlight nih. Contohnya, maaf kata nih lagi nih. Kalau ke toilet, ada yang buang air kecil, bersyukur nggak bisa buang air kecil? Coba Bapak sekali disumbet aja tuh kandung kemih, nggak bisa kencing. Kayak apa coba? Bisa berapa miliar lo habis lo duit benerin itu, ya kan? Terus yang kedua, buang air besar. Coba kita sebulan nggak buang air besar, mati loh. Itu naik ke atas lagi tuh, pup kita jadi racun buat tubuh. Yang ketiga, maaf kata, buang gas, kentut. Seberapa di antara kita yang mengucap syukur saya bisa kentut hari ini? Itu di rumah sakit itu ada pasien, itu kembung perutnya gara-gara nggak bisa kentut. Bayangkan. Hal-hal yang kecil itu kita juga harus belajar mengucap syukur. Kita punya baju, kita punya istri yang cantik, suami yang ganteng, punya anak-anak yang baik, yang hormat sama orang tua, dan yang lain-lain. Kalau disebutkan ya Ibu Bapak ya, coba deh sebutkan semua yang sudah kita punya. Itu setengah jam aja bisa lewat loh. Setengah jam aja bisa lewat. Selesai setengah jamnya, hati rasa limpah dengan sukacita. Ternyata banyak banget yang Tuhan udah berikan buat saya. Persoalannya adalah kita cuma doa menuntut untuk diberikan sesuatu yang kita belum punya. Gitu. Di Kidung Jemaat tuh ada lagu tuh. Berkat Tuhan mari hitunglah. Ya kan? Kau kan kagum. Gimana nyanyinya? Cari istri saya mengganggu nih. Jangan ikut nyanyi, saya jadi salah. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh Kagum akan kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kagum oleh kasih-Nya. Nah, Pak Alexander dengan Ibu nyanyinya mantep. Thank you ditolong saya. Itu lagu salah satu yang saya suka loh. Kenapa? Aduh, ketika hal yang buruk terjadi, kecelakaan itu, ketika saya lihat apa yang terjadi, anak saya baik-baik, anak perempuan saya baik, istri nggak aman, nggak ada apa-apa, aman semua, saya juga, insurance cover semua, begitu kan, dan saya diminta membantu korban-korban, saya pimpin mereka ke Polres, ke perusahaan otobus, semua jalan dengan baik, saya dampingi terus. Wah, saya suka cita loh, saya hitung-hitung itu tadi. Nah, karenanya Bapak belajar ya menghitung berkat Tuhan ya. Itu saja saya rasa jawaban panjang lebar saya. Tuhan berkati. Ada pertanyaan dari kolom chat. Dari bentar ya Pak Gem. Dari Ibu Runi atau Ani. Ini Shalom Pak Sigor, apakah Yesus berdoa Bapa kami yang di surga lengkap? Mungkin Ini saya nggak ngerti lengkapnya maksudnya gimana ya? Maksudnya mungkin dari awal sampai akhir. Oh, doanya. Iya, lengkap lah Ibu Bapak, lengkap, jangan dipotong-potong. Lengkap. Tapi catatannya gini, lengkap sudah pasti, tapi yang terpenting begini, jangan jadikan sekedar ritual. Itu yang pertama. Ya, itu ekstrim kiri, ekstrim kanan, ekstrim kirinya jangan jadi mistik, jangan jadi mantra. Enggak, tapi dihayati seperti penjelasan-penjelasan yang saya katakan tadi. Jadi waktu mengatakan Bapa kami, oh saya punya Bapa, tapi dia bukan saya yang memilikinya, tapi dia memiliki saya. Dan kalau dia memiliki saya dimilikinya, saya punya damai sejahtera. Oh Bapa kami berarti kami ini semua dalam satu gereja saudara, sahabat, jadi harus saling mengasihi. Itu jadi perkataan-perkataan yang diucapkan dalam doa Bapa kami masing-masing mesti diucapkan dalam pemahaman tadi.
Itulah yang disebut dengan bahwa doa Bapa kami adalah pengakuan gitu. Kita mengaku kita punya Bapa, itu Bapa kita bersama, berarti kita saudara. Itu ya. Kemudian Bapa kami yang di surga tadi udah ada penjelasannya. Dikuduskanlah namamu, tadi maksudnya berarti hidup kita harus mempermuliakan Dia. Waktu kita ngomong ini mengingatkan kita lagi jadinya. Waktu kita berdoa, saya udah memuliakan Tuhan belum ya hari ini? Saya udah memuliakan Tuhan belum seminggu ini, dan seterusnya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Apakah saya memberi hidup saya bagi kerajaannya sehingga kerajaannya nyata dalam kehidupan saya? Jadilah kehendakmu, apakah hidup saya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan di bumi seperti di surga? Apakah saya menghadirkan surga dalam kehidupan saya, bagi istri saya atau bagi suami saya, bagi mama orang tua saya yang udah renta didorong-dorong pakai kursi roda, kemudian kita tidak layani, malah kita marah-marahin misalnya, terus anak kita dan seterusnya. Nah, jadi doanya harus disertai dengan pemahaman akan kata-kata yang kita ucapkan. Jadi seperti itu. Jadi bukan mantra, tapi di siang lain juga lawannya nggak boleh sebagai ritual. Waktu diucapkan, kita harus pahami kata-kata itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itulah yang harus kita lakukan. Begitu ya, Ibu. Tuhan berkati. Ya, silakan Pak Agem. Ya. Saya menanyakan Pak Sigor sehubungan dengan Yohanes 15 ayat 7. Ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau pengertian saya selama ini, ya koreksi ya Pak. Pengertian saya selama ini dan dari beberapa sumber yang saya baca, ketika kita melekat dengan Allah, kita terkonek dengan Allah, maka pikiran, perasaan, kehendak kita selaras dengan Allah. Sehingga apapun yang kita doakan itu sesuatu yang selaras dengan Allah dan untuk kepentingan Allah, makanya Allah akan mengabulkan. Nah, cuman itu betul nggak Pak? Ya, baik. Saya langsung jawab ya Pak. Ya. Saya setuju dengan bagian itu, dan karenanya mesti ditambahkan gini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Nah, banyak orang mengutip bagian 7b-nya, ya. Kalau gitu kita bisa bebas minta apa saja. Karena di sini apa yang kamu kehendaki. Tapi kita lupa bahwa kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, yang kita kehendaki apa? Yang kita kehendaki kan pasti firman Tuhan. Sehingga sekalipun kita meminta apapun, yang kita minta pasti yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karenanya kalau kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, apapun yang kita minta pasti sejalan dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan yang di dalam kita gitu. Artinya kita tidak akan minta yang boten-boten. Tuhan, istriku udah tua, tolong siapin istri baru buatku ya. Itu kan boten-boten gitu. Misalnya gitu kan? Itu kan boten gitu. Jadi nggak akan mungkin kita meminta yang seperti itu. Jadi waktu kita minta pun, yang kita minta sesuai firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah, tidak bertentangan dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Otomatis karenanya, akankah kita sembrono meminta? Tidak akan, karena kita udah mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Yang jadi persoalan sebenarnya bukan di sininya. Ini gampang begini. Yang jadi persoalan adalah ini. Tinggal dalam aku dan ini yang susah. Dan ini kan kalau ini berarti kita masih berserah penuh pada Dia kan? Berserah penuh pada Dia, menyerahkan semuanya pada Dia. Kalau yang ini, wah ini berarti harus terus baca firman, merenungkan. Makanya momen Kamis ini bagus sekali, di mana jemaat GB Sungai Yordan Roxy mendalami firman gitu. Jadi tidak cukup hari Minggu, harus ada pendalaman yang lain. Supaya apa? Ibu Bapak perhatiin ini, firman ini tinggal, bukan sekedar dengar tapi tinggal. Ya, saya tunjukkan artinya apa ya. If ye abide, nah ini abide in me, abide ini meno, dwell, ya, dwell, tinggal di dalam, betul-betul dwell di dalam. Nah, kalau kita ingin Allah dwell di dalam, berarti kita harus selaras dengan kehendak Allah kan? Harus selaras, kayak satu chemistry kalau bahasa tadi. Kemudian yang berikutnya, and my words abide, sama juga, dan firmannya dwell.
Jadi Kristus dwell dan firman-Nya dwell in us. Wah, itu nggak perkara yang mudah. Itu perkara yang susahnya minta ampun, karena berarti kita harus berjuang betul-betul menanggalkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Begitu. Nah, kalau ini kita lakukan, ini sih nggak ada masalah. Kita minta pasti akan Tuhan berikan. Kenapa? Sejalan dengan kehendak Tuhan gitu. Gitu ya Ibu Bapak yang terkasih, terima kasih untuk membawa ini dalam percakapan kita. Satu lagi Pak Sigor. Silakan Pak. Jadi tadi Pak Sigor menyampaikan, saya lupa perkataan dari siapa, yang mengatakan ketika kita terus berdoa, maka seperti dua garis kan, satu kehendak Allah, satu kehendak kita. Nah, dengan kita terus berdoa, maka kehendak kita akan semakin menyatu dengan kehendak Allah, semakin segaris tadi. Nah, Ya. Buat saya ini agak berbeda dengan pengertian yang tadi ya. Bukan berbeda, justru sama. Itu yang tadi saya kutip itu Soren Kierkegaard, berdoalah, Ya, ya. berdoalah, dan berdoalah sampai doa itu mengubahkan kita. Maksudnya dari berdoa menurut kehendak sendiri, keinginan sendiri, makin kita doa, kita akan makin mengerti, oh yang saya doakan sebenarnya buat kehendak saya sendiri. Artinya adalah doa tidak akan mengubahkan Allah, doa itu mengubahkan kita. Begitu. Prinsip dasarnya mengapa? Karena ini tadi sebetulnya yang ayat yang tadi, jikalau kamu tinggal dalamku, firmanku tinggal di dalam kamu, itu justru menunjukkan itu. Kalau firman itu dalam kita, nanti secara perlahan gitu ya, dalam proses pertumbuhan rohani kita, maka kita akan makin mendoakan apa yang jadi firman Tuhan, bukan lagi jadi kehendak kita. Begitu. Mengapa kita akan ke situ? Karena kita tahu yang terjadi itu bukan kehendak kita, yang terjadi adalah kehendak Allah justru. Nah, kata firman ku tinggal di dalam engkau itu Pak justru. Jadi kita ngikuti firman Tuhan, bukan ngikuti kehendak kita. Gitu. Gitu ya Pak? Oke. Thank you Pak. Thank you Pak, thank you. Thank you, Tuhan berkati. Oke Pak Sigor, sepertinya yang pertanyaan dari Ibu Rumi itu mungkin maksudnya seperti ini. Jadi kan di dalam Alkitab itu kan kita sering mendapati bahwa Yesus berdoa. Nah, mungkin maksud dari Ibu Runi ini ketika Yesus berdoa itu apakah berdoa Bapa kami gitu. Ya, baik. Apakah selalu berdoa Bapa kami? Tentu tidak, ya. Persisnya seperti apa yang Tuhan sampaikan juga kita tidak tahu kan. Waktu di Taman Getsemani kan Tuhannya cuma berkata, ya Aba ya Bapa, jikalau boleh biarlah cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, yang menarik, saya kemarin baru membahas ini dalam kuliah tafsir dengan STT, satu STT, kuliah S2. Saya minta mereka melihat doa Taman Getsemani, Markus, Matius, dan Lukas. Ternyata kemudian di Lukas satu-satunya yang kemudian ada doanya 2 kali. Di Lukas. Kalau di Markus dan Matius cuma jikalau ya Bapa, jikalau boleh biar cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Kalau yang di Lukas itu diceritakannya 2 kali. Pertama, jikalau boleh cawan ini lalu. Tapi di doa yang kedua, jikalau itu kehendakmu, biarlah itu terjadi. Jadi ada di Lukas diceritakan 2 proses. Artinya di Taman Getsemani itu dalam versi ketiga Injil itu, karena Yohanes tidak bercerita doanya, hanya mengatakan Tuhan ke satu bukit di lembah Kidron gitu ya, tapi tidak cerita isinya. Isinya itu Matius, Markus, Lukas. Nah, doa isi itu kan bukan doa Bapa kami gitu. Nah, artinya bahwa Tuhan tidak mengucapkan doa Bapa kami selalu. Tapi waktu murid datang kepada Tuhan, mereka melihat orang-orang Farisi ada doanya sendiri. Ini pekan lalu yang pengantar sebetulnya saya sudah jelaskan ya. Nanti Bapak bisa lihat rekamannya kalau ada rekamannya entah di YouTube atau di mana. Itu saya jelaskan. Orang-orang Yahudi punya doa yang serupa. Kemudian pengikut Yohanes Pembaptis juga punya doa khusus. Kemudian mereka tanya murid-murid Tuhan, orang Farisi, orang murid Yohanes Pembaptis punya doanya. Kalau gitu ajarin kami dong berdoa. Nah, waktu Tuhan ajarkan, sebenarnya Tuhan adopsi dari doa Bapa kami, dari doa orang-orang Yahudi pada saat itu. Tuhan adopsi, tapi dalam penjelasan yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Seperti Bapa kami, Yahudi nggak ada. Gitu, kira-kira begitu. Terus kemudian yang ketiga, waktu Tuhan berkata Bapa kami, yang ngomongkan Tuhan, yang ngomongkan Yesus. Maka kami itu mencakup bukan hanya para murid, tapi mencakup Tuhan juga, gitu.
Jadi waktu dia berdoa, Bapa kami yang di surga, kata Bapa kami, kaminya mencakup Tuhan, Allah disebut Bapa, menunjukkan relasi Bapa dan Anak dalam Allah Tritunggal tadi. Jadi Yesus menyebut Sang Allah sebagai Bapanya, dan kita mengikuti Yesus menyebut Allah sebagai Bapa kita. Di dalamnya Yesus dan kita semua. Jadi poinnya adalah bahwa Tuhan melibatkan, menyertakan dirinya di dalam doa bersama itu gitu. Karena Tuhan berkata, Bapa kami, bukan Bapa kalian, bukan your father, tapi our father waktu Tuhan ngomong kepada para rasul. Jadi Tuhan menjadi bagian di situ. Itu bahkan lebih dalam daripada sekedar bahwa Tuhan mendoakan doa Bapa kami itu secara lengkap, tapi bahwa Tuhan terlibat di dalamnya, menjadi bagian dari kita, menjadi sama dengan kita sebagai manusia, begitu. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Karenanya doa Bapa kami, dia tidak menjadi kewajiban harus selalu didoakan dalam ritus-ritus, tetapi dia menjadi esensi dalam doa. Esensi dalam doa. Esensi dalam doa. Yang kedua, dia jadi panduan kehidupan sosial kita. Yang ketiga, dia jadi panduan dalam kehidupan etis kita. Kehidupan etis kita, kehidupan moral. Kira-kira begitu. Tuhan berkati. Oke, masih ada pertanyaan lagi Pak Sigor. Pertanyaannya adalah, tadi kan kita membahas doa bahwa jadilah kehendakmu seperti doa, kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, maka apa kita minta akan diberikan. Nah, ini ada pertanyaan Pak Sigor. Lalu bagaimana dengan doa yang dilakukan oleh Abraham? Maksudnya kan doanya tuh istilahnya kita melakukan nego gitu. Ada yang seakan-akan kita nego. Ya Tuhan, gimana kalau pokoknya nego gitu, dari besar sampai ke kecil sampai akhirnya kelima orang gitu. Nah, itu boleh nggak kita berdoa? Nah, sekarang saya senang sekali dengan pertanyaan ini. Nah, kita harus hati-hati, jangan cepat-cepat menaruh diri kita sama dengan Abraham, ya. Harus hati-hati gitu. Orang Kristen kan lihat di Alkitab gini, terus dia nganggap dia juga bisa kayak gitu. Harus hati-hati. Kita dipanggil keluar dari Ur Kasdim nggak? Kan enggak gitu ya. Kita dipanggil keluar kan dari dosa, bukan dari Ur Kasdim. Kemudian memangnya dari kita terlahirkah bangsa besar? Benih kita nanti keturunan kita kan enggak. Kalau dari Abraham kan jadi bangsa Israel. Jadi harus hati-hati waktu ngelihat sosok-sosok di Alkitab. Bukan berarti kalau dia begitu saya juga begitu. Enggak, itu enggak tepat. Kita harus lihat konteksnya masing-masing karakter tadi gitu ya. Jadi ini catatan yang pertama yang mesti kita underline. Karena sejujurnya saya menemukan cukup banyak orang Kristen yang itu di Alkitab kan begini, berarti saya juga bisa begitu. Enggak juga gitu. Misalnya Yesus menyembuhkan, saya bisa menyembuhkan. Terus dikutiplah, aku naik kepada Bapa, engkau akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku yang telah aku perbuat. Berarti kalau Yesus menyembuhkan, saya bisa menyembuhkan. Yesus bangkit orang mati, saya bisa bangkit orang mati. Wah, itu salah banget gitu. Yesus mengadakan mukjizat karena dia Mesias. Kan kita bukan Mesias. Kan gitu. Emangnya ada yang mau disalib di sini? Nggak ada kan. Jadi harus hati-hati. Hamba-hamba Tuhan juga yang menyamakan dirinya dengan Yesus, yang lebih parah naruh Yesus lebih rendah, dia lebih tinggi. Wah, itu mengerikan. Jadi be humble, rendah hatilah. Jadi jangan cepat-cepat nyamain diri dengan sosok-sosok dalam Alkitab. Ini saya sekedar underline karena Abraham sosok yang khusus gitu. Kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan Abraham. Jangankan dengan Abraham, dengan rasul-rasul yang sudah kemudian aja kita nggak bisa kok. Dari Abraham kan lahir Israel, dari Israel kan lahir Yesus. Berarti kan dari Abraham lahir Yesus kan? Gitu kan? Kalau tarik garis lurus gitu kan? Lah emangnya ada keturunan kita kan jadi Mesias? Kan nggak ada. Gitu ya. Jadi itu dulu. Nah, yang kedua, kenapa Allah kemudian menyampaikan kejadian Sodom dan Gomora itu kepada Abraham dan sepertinya mengizinkan Abraham nego? Perhatikan, yang pertama, relasi Abraham dengan Allah itu intim banget. Tapi bukan berarti ketika Allah punya hubungan yang intim dengan Abraham bisa sesuka hatinya juga, enggak. Ketika misalnya dia nyerong dengan Hagar kan Tuhan hukum. Coba aja lihat jarak janji Tuhan dengan kemudian Ismail lahir, kemudian Ishak lahir itu 20 tahun lebih, 25 kalau saya tidak salah. Itu kayak diundur gitu. Dan kalau perhatikan lagi itu sempat ada periode di mana Tuhan tidak bicara sama Abraham bertahun-tahun gitu karena kesalahan itu. Gitu. Ya. Jadi Abraham adalah sosok yang intim dengan Allah, tapi bukan berarti juga kesalahannya diabaikan oleh Allah gitu ya. Tetap dihukum juga gitu. Jadi orang yang dekat dengan Allah bukan berarti kemudian tidak dihukum oleh Allah.
dan bukan berarti jadi serba sempurna, enggak. Tapi pertama, dia intim dengan Allah. Dan karena keintimannya, Allah menyampaikan rencananya. Karena dia bilang, tidak baik kalau aku tidak menyampaikan atau merahasiakannya kepada Abraham. Karena Abraham dia dianggap, karenanya itu sebabnya di Alkitab dia disebut sahabat Allah. Begitu, karena kekaripan keintimannya. Jadi rencananya disampaikan kepada Abraham. Nah, disampaikan kepada Abraham. Nah, sisi yang kedua, ini sisi yang kedua. Allah ingin menguji Abraham. Menguji apa? Seberapa dia punya hati untuk orang-orang yang akan dihukum itu. Maka dia, karenanya dikatakan di Abraham bersyafaat. Kalau dari 50, akankah engkau membinasakan yang 50 dengan yang lain-lain? Abraham bersyafaat untuk meminta diberikan kesempatan pada Sodom dan Gomora. Seandainya ada 50 diturunkan sampai sisa 5. Dan ternyata ya tinggal keluarga Lot dengan istri dan anak-anaknya. Nggak sampai 5 kan, 4 kan. Nah kemudian terjadilah itu. Jadi itu gambaran dari pertama keintiman Allah, tapi juga menguji Abraham apakah Abraham mengasihi orang-orang lain. Dan Abraham menunjukkannya dia punya hati begitu, punya hati bagi orang-orang lain. Tapi perhatikanlah, waktu bilang kalau ada 50 ternyata nggak ada. Kalau ada 45, 40, 30, 35, 20, 10, 5 ternyata nggak ada. Artinya apa? Kehendak Allah nggak berubah kan di situ sebetulnya. Nggak berubah. Jadi waktu Abraham diizinkan Allah bernegosiasi, sebetulnya itu bisa dilihat sebagai Allah ingin menguji hati Abraham. Ternyata Abraham punya hati yang penuh belas kasihan kepada sesama, begitu. Jadi itu tujuannya, gitu. Kira-kira begitu, Ibu Trivena. Tuhan berkati. Kasih Pak Izin Sigor. bicara, Pak. Ya Pak, silakan Pak. Tadi kan Bapak bicara, jadi buat saya menarik Pak untuk Bapak nanti bisa jelaskan yang banyak orang Kristen hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan tuh berkata kalau Yesus bisa berarti saya juga bisa gitu kan, bahkan menaruh diri lebih besar daripada Yesus gitu kan, lebih tinggi daripada Yesus. Nah kemungkinan Pak, dan saya juga sering dengar tuh karena mereka pegang kepada Yohanes 14 ayat 12 Pak. Ya. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi pada Bapa. Nah, ini perlu Bapak jelaskan, Pak, ini. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi ayat itu seringkali disalah tafsirkan, ya. Ayat itu seringkali salah tafsirkan bahwa kalau Yohanes 14 ayat 12 ya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar begitu. Sebetulnya yang dimaksud apa? Kalau Tuhan bangkitin orang mati, Tuhan bangkit orang mati 3. Seharusnya kalau gitu lebih besar dari Tuhan, minimal Bu Trivena bangkitin 4 dong. Kan 3, 4 lebih besar. Tuhan kan bangkitin 3 kan, anak janda Nain, Lazarus, kemudian anak perempuan Yairus, ya kan? 3 nih. Nah, kalau ayat itu kita pahami seperti itu, secara keliru begitu, harusnya Bu Trivena 4 orang dong. Bu, udah bangkitin berapa orang, Bu? Belum. Belum. Ya, ini kacaunya kalau salah memahami ayat itu. Jadi yang dimaksud sebetulnya bukan bahwa pekerjaan besarnya dalam miracle works. Tidak dalam miracle works. Mengapa? Bapak nih perhatikan baik-baik. Miracle works itu bound with his messiahship. Karya mukjizat itu, ingat di Kana air diubah jadi anggur, inilah perbuatannya sebagai Mesias yang pertama kan? Yang menandakan itu tanda semeion. Tanda itu ini kalau di jalan raya, jalan keramat raya atau jalan Roxy. Roxy bukan nama jalan ya. Nah, udahlah, jalan keramat raya. Jalan keramat raya Deplang. Tapi yang jalannya kan bukan ini kan, yang jalannya itu, dia menunjuk itu gitu. Nah, mukjizat itu jalan, semeia, tanda yang menunjuk siapa? Kristus. Jadi mukjizat itu menunjuk kemesiasan Kristus, itu fungsinya. Nah, kalau kita mengadakan mukjizat waktu memberitakan Injil dalam kerangka apa? Meneguhkan pemberitaan Injil. Stop di situ. Bukan bahwa kita Mesias. Maka ketika dikatakan pekerjaan lebih besar daripada yang Tuhan kerjakan, harus hati-hati. Yang Mesias cuma Tuhan, kita enggak. Kalau Tuhan kerjakan mukjizat karena kehendak Tuhan dalam kerangka beritakan Injil. Makanya dimaksud dengan pekerjaan yang lebih luas itu sebetulnya apa? Missionary works-nya.
Tuhan hanya bekerja di mana? Israel, hanya di situ. Bahkan waktu Tuhan keluar sedikit ke Sirofenisia, ketemu perempuan yang anaknya kerasukan setan, Tuhan awalnya bilang apa? Tidak baik memberikan roti yang ada di meja untuk anak-anak kepada anjing. Tapi perempuan itu bilang, tapi Tuhan, anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Anjing itu bukan kata kasar sebetulnya, anjing itu bukan hinaan. Yang Tuhan maksud dengan anak-anak itu sebetulnya bangsa Israel. Sementara yang dimaksud dengan anjing itu orang-orang bukan Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi menyebut orang-orang bukan Yahudi itu anjing. Jadi Tuhan bukan sedang menghina si perempuan, tapi Tuhan mau menegaskan, kamu bukan anak-anak Israel, kamu adalah orang non-Yahudi. Makanan ini, yaitu berita Injil dan segala perbuatan ajaib yang menyertai Sang Mesias itu, hanya untuk anak-anak itu. Tapi dengan Tuhan menggunakan metafora tadi, iman ibu itu justru tampak besar. Tapi Tuhan kan anjing juga makan dari remah-remah, dari meja tuannya. Artinya, walaupun kami adalah bukan orang Yahudi, harusnya kami juga dapat berkat orang-orang Yahudi tadi, berkat anak Abraham tadi. Makanya kemudian kan nubuat berikutnya kan bahwa Allah akan bisa menjadikan batu dari batu keturunan Abraham kan? Nah, itu responsnya. Nah, begitu melihat perempuan Sirofenisia itu begitu, dia katakan, anakmu sudah sembuh, bahkan ketika engkau masih ngomong. Dahsyatnya Tuhan loh. Itu ibu bapak perhatikan, itu satu-satunya Tuhan ngusir setan dengan cara itu. Biasanya Tuhan bilang, pergilah. Atau kalau Tuhan datang, ada orang kerasukan, setannya kabur. Ini enggak, waktu perempuan tuh ngomong begitu, Tuhan bilang, waktu engkau ngomong, itu, setannya udah keluar. Dahsyat loh itu. Nah, perhatikan, hanya di situ loh Tuhan keluar dari Israel. Hanya di situ. Selebihnya Tuhan hanya di wilayah Israel. Sirofenisia itu udah keluar masuk wilayah Yunani Romawi, bukan lagi Israel. Hanya di sekali itu. Maka pekerjaan yang lebih besar itu maksudnya dalam cakupan missionary works atau pekerjaan misionaris. Jangankan kita. Paulus aja sangat luas kan. Eropa dikristenkan hasil dari pekerjaan Paulus. Itu yang dimaksud gitu. Itu sudah terwujud mulai dari Petrus, bahkan Paulus ke Roma misalnya, Paulus keliling Eropa sampai ke Spanyol, Makedonia dan seterusnya. Jadilah setelah sekian abad kemudian Eropa dikristenkan. Akibat dari situ lebih lanjut, kemudian datanglah misionaris dari Tanah Batak ke kampung saya, No Manson dan kawan-kawan. Jadilah opung saya Kristen. Tuhan datang nggak ke Samosir? Enggak. Itu yang dimaksud dengan pekerjaan yang lebih besar itu. Begitu ya Ibu Bapak. Tuhan berkati. Oke, Bapak Ibu masih ada? Kalau tidak ada, kita akan tutup. Nah, kita karena sudah jam 9:02. Ya. Ternyata banyak pertanyaan, Pak Sigor. Gak apa-apa, senang saya justru. Iya. Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup. Oke. Ya, untuk tutup doa, saya akan minta agar Pak Yogi tutup kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Kami sungguh diberkati malam hari ini Tuhan dengan wawasan pengetahuan tentang Alkitab Tuhan. Inilah bekal kami Tuhan, bagaimana kami membangun diri kami bersama Tuhan, yang kehidupan Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Supaya ke depannya Tuhan kami tidak salah arah, salah melangkah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Biar melalui firman Tuhan malam hari ini Tuhan, pelajaran PA malam hari ini kami dibekali Tuhan. Kami dikuatkan, kami dididik, kami diajar Tuhan. Terima kasih untuk firman malam hari ini, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan bukakan. Berkati hamba-Mu Pak Sigor Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sigor. Sama-sama.